Halo semua, assalamualaikum, selamat sore. Ah, gimana nih kabarnya semuanya? Semoga pada sehat-sehat aja ya. Nih sekarang kita, mumpung lagi pada di rumah aja pasti, jadi bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin di sini banyak juga yang mau cari tahu gimana sih, untuk bisa ke Jerman, entah itu au pair atau misalkan e-shot atau bahkan mau studi di sana gitu. Pasti kan banyak tahapan-tahapannya nih, dan kalian pasti penasaran kan. Jadi pokoknya kalian bisa bebas nanti nanya apa aja di sini yang bersangkut paut sama itu semua, karena nanti bakalan ada 2 narasumber yang keren banget. Pastinya udah berpengalaman juga di Jerman. Jadi ya jangan sungkan-sungkan buat nanya-nanya, oke? Ini 22 orang ya udah lumayan lah ya. Jadi kita mau mulai sekarang aja kali ya, karena supaya nanti yang lain bisa nyusul. Sebentar, aku share dulu PowerPoint-nya. Oh ya, kalian ini dari mana-mana ya katanya? Maksudnya nggak cuman di Indonesia aja, kayaknya ada juga yang ada di Jerman. Atau mungkin banyak di kota-kota lain juga yang di Indonesia. Oke, sebentar. Kita bisa mulai sekarang. Aku share. Coba sekarang kelihatan udah ya. Ya kalian aku mute ya. sorry. Ya ini aku mute dulu jadi supaya nanti kita ngobrol-ngobrolnya bisa lebih enak gitu kan sama kakak-kakak. Jadi nanti pas kalian ada kesempatan untuk bertanya bisa langsung langsung kita pakai mikrofon aja gitu, nggak usah diketik, langsung dijawab gitu pas kalian bertanya. Oke, jadi tema hari ini adalah kupas tuntas pasca au pair Mädchen dan au pair Junge langsung dari sumbernya nih. Terus abis itu mereka bisa kuliah di sana tuh gimana. Ini aku kenalin diri aku dulu sendiri. Aku Nurul. Sekarang aku di Indonesia. Jadi sebelumnya pernah au pair di München selama 1 tahun. Setelah itu aku langsung e-shot di München juga, sekitar 1 tahun lebih lah, hampir 1,5 tahun, gitu. Terus baru tahun ini, beberapa bulan yang lalu aku balik ke Indonesia karena ya ada beberapa cerita lah, gitu. Maksudnya pengen mau lanjut master di Jerman tapi ternyata kurang lancar perjalanannya, jadi mungkin harus pulang dulu dan mungkin suatu saat akan bisa balik lagi ke sana. Gitu. Oke. Jadi aku mau ceritain sedikit sih tentang selama aku 2 tahun lebih lah ya di Jerman itu jadi au pair sama jadi e-shot. Selama aku au pair waktu itu aku pakai agent. Jadi aku daftar di Indonesia itu pakai agent, sebelumnya aku belajar dulu bahasa Jerman sampai level A2, walaupun sebenarnya persyaratannya itu cuman A1. Cuman aku ngerasa kayaknya kok kurang ya kalau misalkan belajar cuma sampai A1, terus aku butuh lebih dari itu, jadi aku belajar sampai A2. Setelah itu aku ujian, dapat sertifikat A2. Ya udah akhirnya aku cari GF dan segala macam, udah. Dan itu waktu itu prosesnya juga lumayan cepet sih. Sebenarnya kan aku kan pakai hijab ya, aku pakai kerudung gitu, dan tadinya awalnya masih ragu gitu, gimana nih kira-kira orang Jerman ada nggak ya yang mau buat ngerekrut au pair pakai kerudung gitu kan. Cuman ya pengalaman dari orang-orang lain juga
katanya sih mereka juga banyak yang nggak masalah dengan hijab gitu kan. Dan ya udah singkat cerita akhirnya udah ketemu sama GF yang cocok. Kita waktu itu kalau nggak salah aku 2 kali via Skype, jadi kayak wawancara gitu sama mereka, ke bahasa Jerman. Terus ya udah selebihnya mereka lihat biodata aku, profil aku, terus aku juga bikin apa namanya motivasi surat motivasi gitu. Ya udahlah singkat cerita setelah itu akhirnya udah oke, skip. Terus aku bikin visa, nunggu visa keluar. Ya udah setelah itu aku langsung nggak lama sih waktu itu kalau nggak salah sekitar 1 bulan gitu, terus aku langsung berangkat ke Jerman kayak gitu. Ya udah terus apalagi lika-likunya ya, alhamdulillah banget selama aku jadi au pair di sana aku nggak pernah istilahnya kayak mengalami hal-hal yang buruk lah ya bisa dibilang gitu. Maksudnya ada sih sesuatu yang bikin aku kayak culture shock kayak gitu. Terus kayak misalkan adaptasi kayak gitulah. Pokoknya kan pasti apalagi aku belum pernah ke Eropa waktu itu baru pertama kali dan bener-bener kayak apa ya bener-bener kayak sesuatu yang baru banget deh gitu dari semuanya gitu kan. Dan ya akhirnya selama di sana belajar pelan-pelan dan ternyata di sana itu emang lebih gimana ya bisa dibilang lebih nyaman lah ya untuk kehidupan sehari-hari kayak gitu. Gitu sih. Dan keluarganya juga di sana baik-baik sama aku semua dan anaknya waktu itu cuma 1. Jadi sebenarnya nggak berat sih kerjaan aku di sana gitu kan. Gitu sih. Ya cuman setiap orang kan pasti ceritanya beda-beda ya. Aku mungkin salah satu yang beruntung waktu itu dan abis aku au pair, aku itu tadinya nggak ada kepikiran buat FS Shot. Aku waktu itu pengennya sih sebenarnya master langsung S2 di sana kan. Waktu itu aku udah kuliah di Indonesia terus pengen master di sana tapi ternyata kayaknya bahasa aku belum mencukupi, aku harus belajar bahasa lagi di sana. Dan ya udah akhirnya aku sambil FS Shot, sambil kursus bahasa gitu. Ya sudah, akhirnya aku FS Shot-nya di Munchen juga. Itu sebenarnya lebih berat lagi. Karena sebenarnya semuanya juga harus lebih mandiri sih dibanding waktu aku au pair gitu kan. Kayak gitu. Jadi tapi seneng. Enak di sana jadi banyak pengalamannya sebenarnya kayak gitu. Ya udah daripada aku terlalu banyak bicara ya teman-teman. Kayaknya kita lanjut. Hari ini kita kedatangan 2 narasumber. Ya ada Kak Fajar dan Kak Joanna. Mereka ini nggak usah aku omongin lah ya. Jadi mereka biar memperkenalkan diri mereka sendiri langsung dan akan bercerita. Oke. Oke. Pertama Kak Fajar dulu. Sebentar. Sorry. Bentar, kayaknya aku harus... Kak Fajar udah nggak di-mute ya? Ini kok udah bisa. Udah bisa ya? Oke. Langsung ya perkenalan? Iya boleh, silakan Kak Fajar memperkenalkan diri. Halo semuanya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat Mulia yang udah ngizinin aku buat sharing pengalaman aku waktu au pair, terus juga kuliah di sini. Nama aku Fajar Fahrizal, terus dari Indonesia, aku asalnya dari Tasikmalaya, Jawa Barat, sekarang domisili di Böblingen, di satu kota kecil dekat Stuttgart. Terus aku au pair dulu tahun 2013, bulan Juni, dan beres tahun 2014, bulan Juli. Buat studi, sebelum au pair, aku kuliah dulu di Tasik, di Universitas Siliwangi, dan masternya di sini setelah aku beres au pair. Dan masternya di
Universitas Bamberg. Mungkin segitu dulu, dan buat Joanna mungkin bisa dilanjutkan perkenalannya. Atau misalkan aku langsung aja cerita pengalaman aku gimana. Boleh dari Kak Joanna dulu kali ya, memperkenalkan diri dulu kali ya. Ya, biar langsung bareng-bareng presentasinya ya. Betul. Silakan Kak Joanna. Hai semuanya, nama aku Joanna. Aku waktu pengalaman au pair itu di Ettelried, itu nggak kota sih, itu desa kecil banget dekat Augsburg, jadi masih di daerah Bayern. Terus aku itu au pair dari 2017 sampai 2018. Kemudian aku pulang ke Indonesia selama setahun, dan kemudian aku baru lanjut master dengan jurusan General Linguistics tahun 2019, itu juga Oktober. Jadi aku sekitar hampir tahun lebih, berapa bulan di Indonesia, dan sampai sekarang masih kuliah. Sekarang udah semester 3, rencananya tahun depan harusnya sudah lulus. Jadi ya, sekian. Tambahan juga, aku waktu itu sebelum jadi au pair juga udah punya S1 dari Indonesia, dari UI, yaitu sastra Jerman. Sekian dari aku dulu perkenalan. Oke, terima kasih Kak Joanna. Jadi kita langsung lanjut lagi ya. Nah, ini kayaknya untuk Kak Fajar. Lika-liku selama au pair Junge, Kak. Gimana tuh waktu jadi au pair? Boleh diceritain nggak? Mungkin ada kendala bahasa dan segala macamnya gitu. Oke, siap. Jadi dulu tuh aku sebelum tahu au pair itu apa, sebenarnya nggak mau au pair juga sih. Tadinya habis lulus kuliah bachelor mau ke luar negeri buat studi kayak gitu. Dan udah lamar-lamar beasiswa dan lain-lain. Cuman prosesnya agak susah juga kan, kayak harus ngumpulin banyak dokumen, terus juga bikin motivational letter dan lain-lain. Dan kebetulan ada satu temen aku yang udah di Jerman dan au pair gitu, aku chatting sama dia, dan dia ngasih tahu tentang au pair. Makanya wah menarik juga nih, bisa kesempatan buat keluar negeri, kenapa tidak? Terus juga apa ya, syarat buat bisa ikutan au pair itu gampang banget kan, cuma butuh ijazah bahasa A1 dan dapat keluarga, ya udah bisa au pair kayak gitu. Dan aku dulu au pair di kota Heilbronn, itu kota juga dekat Stuttgart, masih di bagian Baden-Württemberg. Nah di sana aku tinggal sama keluarga single parent gitu, single mom, dan punya anak 2, umur 3 tahun, perempuan, dan satu lagi umur, waktu itu dia umur 11 tahun kalau nggak salah, yang laki-laki. Tapi kebanyakan aku sering ngurusnya yang anak yang kecil itu, yang umur 3,5 tahun itu, yang perempuan. Buat kendalanya jadi au pair Junge mungkin dibanding sama au pair Mädchen itu agak sedikit berbeda tugasnya. Apa ya? Buat aku sendiri tuh tanggung jawabnya yang dituntut dari mereka lumayan agak banyak juga sih. Dikarenakan karena si gas family aku kan kerjanya tuh sering keluar kota dan rumah sering ditinggalin. Jadi aku harus bisa ngurus anak di rumah sendirian gitu kadang-kadang. Kadang-kadang ditinggalin 3 hari lah, atau misalkan 1 minggu. Tapi 1 minggu itu maksimal sih aku di rumah sama anak. Yang pertama aku datang ke Jerman tuh pakai ijazah A1, dan tahu sendiri kalau misalkan A1 kan apa ya, kemampuan bahasanya masih minim banget. Cuma bisa bilang aku mau pesen apa, atau aku pengen makan, aku pengen minum. Sedangkan buat yang kayak daily conversation itu agak susah juga buat mengerti gitu. Dan kebetulan beruntung banget keluarganya bisa ngomong bahasa Inggris. Pertama-pertama sih kayak minggu pertama, minggu kedua, aku seringnya ngobrol bahasa Inggris sama mereka. Kayak gitu. Tapi setelah itu dia bilang kan, mau tinggal di Jerman lebih lama enggak? Kalau misalkan mau tinggal di Jerman lebih lama, mendingan belajar aja dari sekarang, kita setiap hari ngobrol bahasa Jerman. Dan dengan kemampuan bahasa aku yang baru A1 itu, jujur sih,
memang susah banget pas pertama gitu. Apalagi buat ngerti ketika si guest family-nya bilang gitu, kayak ngobrol, nyuruh aku inilah, nyuruh aku itu, atau misalkan aku lagi main sama anak-anak, buat ngerti mereka maunya apa itu agak susah. Cuman ya setelah 3 bulan lebih baik lah, lebih bisa mengerti. Pertamanya sih kayak belajar buat baca gerakan atau gerakan badan atau ekspresi muka biar lebih mengerti apa sih maunya mereka gitu. Tapi emang susah juga sih buat kayak gitu. Pertamanya kenal bahasa. Terus kendala yang lain, aku dituntut juga buat bisa nyetir mobil. Sebelum nandatangan kontrak sama mereka kan aku ini dulu ada bukan wawancara apa sih namanya, kayak video meeting gitu sama mereka, kayak perkenalan apa yang mereka tuntut dari aku dan memperkenalkan juga aku backgroundnya kayak gimana gitu. Terus mereka bilang kalau misalkan aku tuh bisa nyetir mobil atau enggak. Nah kebetulan sebelum berangkat ke Jerman aku nggak bisa nyetir mobil kan. Jadi belajar dulu kayak 2 bulan gitu. Terus waktu di Jerman, nah harus belajar nyetir lagi. Soalnya peraturan nyetir di Indonesia sama di Jerman emang beda banget. Dan di sini lebih ketat juga kan, harus taat peraturan lalu lintas. Nah kayak belajar sekitar 1 bulan gitu di Jerman. Iya sih, agak susah juga. Soalnya kalau misalkan nggak terbiasa gitu dengan cara nyetir di sini, emang agak sulit. Nah, biasanya mobil yang aku pakai dulu tuh buat ngejemput anak, pergi ke latihan bola yang anak laki-laki, atau nganter buat belanja, atau misalkan aku belanja sendiri. Terus, apa lagi ya? Oh iya, ini. Kalau misalkan, buat laki-laki gitu, ngurusin anak kecil, gara-gara nggak kebiasaan, agak susah juga sih, apalagi umur anak 3 tahun, yang harus ganti pampers lah, terus mandiin juga. Nah, aku dulu kan kayak ditinggal seminggu sama guest family-nya, jadi di rumah aku sendirian sama mereka, sama anak yang kecil itu. Kalau misalkan anak yang cowok itu jarang ada di rumah karena dia sama bapaknya, mereka udah pisah gitu kan, dan ada di rumah cuma weekend aja. Nah, pertama kali aku gantiin pampers tuh kayak bingung, kayak gimana nih, harus kayak gimana. Makanya kayak aku telepon lah temen aku, ini gimana nih kalau misalkan ganti pampers anak kecil tuh harus kayak gimana. Terus aku juga sempat tanya-tanya juga kan si guest family-nya gitu. Kayak dia nunjukin 1 kali, cuman ya orang yang pernah belum ganti pampers, baru dia tunjukin 1 kali pasti agak bingung juga sih harus kayak gimana. Nah itu struggle aku waktu pertama kali jadi au pair. Nah buat aku sendiri tugasnya nggak terlalu banyak sih, cuma harus jaga anak itu, terus bikin makanan sarapan pagi, terus ngantar dia juga ke kindergarten, ke sekolah TK, ngejemput dia, terus ya paling yang sering diminta tolongnya tuh kalau hari Jumat sama orang tuanya buat belanja bareng sama mereka. Dan buat pekerjaan rumah aku nggak perlu ngerjain juga, karena mereka punya housekeeping yang datang 1 minggu sekali buat ngerjain semuanya, kayak cuci baju, bersihin rumah, jadi aku nggak perlu ngerjain juga masalah itu. Oke. Mungkin segitu sih, kayak secara global gitu, secara algemain, secara umum dikaliku au pair Yunga, pengalaman aku sendiri gitu. Iya, sebenarnya aku ada penasaran juga sih, Kak. Maksudnya pernah nggak sih Kak Fajar tuh nanya ke guest family-nya, kenapa sih kok lebih milih buat anak laki nih, buat ngurusin anak-anak mereka gitu? Maksudnya kan bisa dibilang kan kalau perempuan kayaknya lebih sabar atau misalkan lebih apa gitu, tapi kenapa mereka lebih percaya sama laki-laki gitu? Ada nggak alasan tertentu mereka? Aku nanya juga sih, setelah berapa bulan gitu, aku penasaran juga kan, kenapa nih cari au pair-nya au pair laki-laki. Sebelum aku kan ada au pair dari Indonesia juga kan, dan kebetulan laki-laki. Terus dia bilang katanya au pair laki-laki lebih nyantai dan bisa bantu dia lebih banyak, kayak nyetir mobil lah, nganterin anak, terus juga main sama anak cowok gitu, main bola dari sana sih. Terus satu juga alasan kenapa nggak ngambil au pair cewek, kayak dia bilang tuh katanya kalau misalkan au pair cewek tuh agak ribet sih, kayak drama-drama gitu. Aku juga nggak ngerti sih dramanya apa.
Dia juga sebelumnya pernah punya au pair cewek, jadi kayak ya udahlah coba au pair cowok, dan ternyata au pair cowok yang pertama itu cocok, makanya cari lagi yang cowok kayak gitu. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan buat yang laki-laki nih, kalau mau au pair pasti ada aja gitu jalannya ya. Tuh, terus kita lanjut. Sekarang Kak Joanna mungkin bisa diceritain waktu au pair-nya. Oke. Jadi aku waktu au pair itu pertama kali sebenarnya dari Indonesia, itu wawancara sama keluarga di Köln. Mereka punya 3 anak, tapi kayak kita udah tanda tangan kontrak, terus beberapa minggu kemudian mereka bilang, oh sebenarnya kita nggak butuh au pair nih, jadi kamu nggak apa-apa datang ke Jerman, kita urus visanya, tapi nanti setelah sebulan cari keluarga lain. Terus mereka juga offer kalau mau bayarin tiket pesawat setengah harganya, dan ya pokoknya intinya aku setelah sebulan di Jerman nanti langsung cari keluarga baru. Terus aku mikir juga awalnya kayak oh ya udah nothing tulus gitu kan, yang ngeluarin biaya lebih banyak mereka, cuman ngeluarin biaya untuk tes sertifikat dan juga biaya visa. Waktu itu sertifikat aku udah ada B1 dan juga aku udah ada background sebagai sastra Jerman sebenarnya selama 4 tahun. Tapi tetap aja sama aja begitu nyampe di Jerman, terus apalagi ngomong sama anak-anak, waktu itu mereka umurnya 8 tahun, 5 tahun, sama yang terakhir tuh 3 tahun. Tapi kayak ngomong anak-anak tuh kadang mereka cepet lah, terus kita nggak ngerti, jadi tetap aja ada kendala bahasa. Kemudian akhirnya setelah sebulan, aku pun juga sebenarnya sebulan tuh nggak kerja sama mereka, kata mereka cuman, oh ya udah nggak apa-apa, muter-muter call aja, jadi beneran kayak dibayar, dikasih gaji tapi nggak kerja beneran. Kemudian aku akhirnya ketemu keluarga di Ethelried. Kali ini mereka punya 4 anak. Tadinya aku agak khawatir karena 4 anak itu udah banyak banget menurut aku, dan juga aku masih khawatir sama kendala bahasanya. Tapi untungnya yang kali ini adalah mereka mau au pair-nya ngomong bahasa Inggris ke anak-anaknya. Jadi aku ya bahasa Inggris aku lebih lancar daripada bahasa Jerman, jadi aku oke sama mereka. Tapi walaupun mereka bisa ngomong bahasa Inggris, mereka sesama dengan saudaranya sendiri tetap bahasa Jerman kan, atau ke mamanya juga tetap ngomong pakai bahasa Jerman. Jadi kalau aku nggak tahu apa-apa juga nanti makin susah. Jadi kadang ya tetap berguna gitu loh, butuh untuk tahu bahasa Jermannya. Terus menurut aku lika-likunya adalah sebenarnya keluarga aku itu enak banget dan sampai sekarang juga masih komunikasi. Tapi kadang, bukan kadang sih, hampir setiap weekend itu aku tetap kerja pagi-pagi karena tapi weekdays pagi-pagi itu aku nggak pernah ngurusin anak. Jadi mulai ngurusin anak tuh begitu mereka pulang dari sekolah, jadi siang ke sore. Tapi weekend aku biasanya dari pagi sampai siang tetap kerja. Jadi yang nggak enaknya kadang kalau mau ketemu sama teman agak susah karena mereka liburnya weekend gitu. Dan juga kalau mau ketemu sama teman-teman au pair karena jadwal setiap keluarga itu berbeda, jadi kadang juga susah untuk hangout sama teman-teman gitu. So far itu sih kendala bahasa ya, lama-lama belajar. Aku juga ya waktu itu juga udah ngurusin anak yang ganti pampers gitu. Enaknya anak bayi adalah mereka belum bisa terlalu ngomong, tapi ya gitu loh, harus diurusin yang mandi, gantiin pampers dan segala macam. Tapi kalau udah anaknya udah agak besar, udah 8 tahun, udah 10 tahun, mereka udah mulai kritis, dan anak di Jerman tuh kritis banget, jadi kita harus pinter-pinter juga untuk bales pertanyaan mereka. Dan kalau bahasa Jermannya susah, belum terlalu jago, terus mereka nanya apa, terus kita jawabnya cuman bisa ich weiß nih atau nggak tahu apaan gitu. Jadi kayak
di situ juga susahnya gitu. Tapi untungnya aku ngomongnya sama anak yang besar itu pakai bahasa Inggris, dan ya jadi masih lebih gampang untuk kayak ngasih tahu, oh jangan kayak gini, jangan kayak gitu. So far itu aja sih dari aku. Oke. Terus Kak, kan pasti maksudnya Kak Joanna udah tahu belum sih dari awal, maksudnya kan pasti ada perjanjian-perjanjian kan sama GF-nya waktu mau jadi au pair gitu. Terus apakah weekend tetap kerja itu juga udah dibicarakan dari awal atau gimana tuh? Itu sebenarnya udah dibicarakan dari awal, dan kebetulan host mamaku itu termasuk yang beneran dia bikin tabel terus diliatin jam kerjanya tiap minggu tuh kayak gimana, dan emang nggak lebih dari 30 jam karena au pair cuma boleh 30 jam per minggu. Jadi tetap ya emang udah diomongin dari awal, dan aku sebenarnya iya aja sih awalnya gitu. Tapi akhir-akhirnya sebelum mau pindah juga aku request ke dia kayak, oh bisa nggak kalau hari Sabtu libur gitu. Dan emang akhirnya kalau diomongin kayak gitu tetap sama dia, oh ya udah nggak apa-apa diliburin gitu. Jadi aku mungkin kerjanya pas weekdays lebih banyak dibanding pas weekend. Aku juga mau nambahin masalah au pair Yunge sama yang ganti adalah au pair Yunge. Jadi mereka juga termasuk yang nggak mikirin apakah itu cowok apa cewek yang ngurusin anak-anaknya, walaupun kebetulan anak-anaknya 4 itu perempuan semua, dan mereka kayak, oh ya nggak apa-apa selama cocok dan sesuai dan baik, ya tetap diambil walaupun cowok ataupun cewek. Berarti kalau masalah yang tadi itu sebenarnya lebih ke komunikasi gitu ya Kak, dikomunikasin aja ya sama GF-nya, misalkan kita ada apa-apa gitu. Oke, terus lanjut nih, siapa yang kira-kira mau duluan? Mungkin Kak Fajar? Dari Indonesia atau Jerman? Oke, udah ya. Boleh deh aku jelasin kayak sedikit, kalau buat kalian yang lulusan dari SMA terus au pair dulu di sini dan pengen lanjut kuliah di Jerman, atau misalkan dari Indonesia langsung ke Jerman, biasanya itu harus ikutan namanya studien collect dulu. Jadi itu kayak penyetaraan, soalnya sistem di Jerman kayak sistem pendidikan SMA-nya atau gimnasium itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan nyampe kelas 12, sedangkan di sini sampai kelas 13. Jadi kayak harus ada penyetaraan yang namanya studien collect. Terus dapat banyak apa ya, cerita dari teman-teman Indonesia yang lain, yang dari Indonesia tuh lulusan SMA terus ke sini mau bachelor, ya emang nggak ada pilihan lain, harus ikutan student college. Dan kebetulan waktu dulu saya au pair di Heilbronn, ada juga satu au pair Junge dari Indonesia, dan dia dari mana ya, Surabaya kalau nggak salah, atau dari mana, saya lupa lagi. Nah dia tuh lulusan SMA dan langsung au pair, dan setelah itu dia mau lanjut buat kuliah bachelor di sini. Dan setelah beres au pair dia ikutan student college. Dan buat persyaratan student college sih apa ya, kalian harus ikutan yang namanya tes, yaitu Aufnahmeprüfung. Dan buat ikutan itu harus ada satu sertifikat dulu, kayak sertifikat Gute atau apa gitu, tapi dengan level B1, dan baru bisa ikutan itu. Nah, Aufnahmeprüfung itu kayak apa ya, tes macam-macam, ada tes bahasa, terus juga ada tes matematika, pokoknya tes mata pelajaran yang kalian pelajari di SMA, kayak gitu. Untuk informasi lebih lanjut tentang dokumen-dokumennya apa aja buat daftar student college, ini ada satu linknya, nanti mungkin boleh dikasih sama Nurul gitu ya, dikirim ke mereka dan bisa dicek juga di sana apa aja. Dan di sini ada situsnya juga buat pendaftaran Aufnahmeprüfungnya. Kayak gitu sih. Buat lebih lanjut mungkin pengen tahu lebih detailnya, nanti di sesi tanya jawab bisa ditanyakan langsung aja. Iya, betul. Ya nanti untuk linknya bisa dibagiin nanti setelah ini ya. Oke, terus
Untuk melamar kuliah nih, di Jerman itu kan pasti, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Jerman gitu. Nah, kalau misalnya yang dari Indonesia gimana, Kak? Mungkin Kalau Joanna bisa aku, jelasin ya. ya, Iya, Kak kalau Joanna. aku karena waktu itu sempat pulang setelah au pair, terus ngelamar dari Indonesia. Itu yang pertama adalah cari untuk universitas yang diinginkan. Jadi kira-kira jurusan yang mana yang mau dan yang kalian tertarik. Kemudian lihat dokumen apa aja yang mereka butuhkan. Kalau kurang jelas, biasanya memang kadang kita banyak banget punya pertanyaan. Jangan sungkan untuk email ke universitas langsung dan nanya daripada nanya ke orang yang nggak tahu atau bukan dari universitas itu. Soalnya setiap universitas tuh berbeda. Kemudian kalau emang udah persiapan dokumennya udah selesai dan kita udah tahu apa saja yang dibutuhkan, kita kirim. Jadi biasanya itu yang dikirim adalah ijazah. Tapi tanya lagi apakah bisa ijazahnya ditranslate ke bahasa Inggris aja, apa harus ke bahasa Jerman? Karena juga jasa translate ke bahasa Jerman itu lebih mahal daripada ke bahasa Inggris, karena kalau bahasa Inggris lebih banyak pilihannya. Kemudian kalau udah kirim dokumen, ini tunggu LOA-nya atau Letter of Acceptance-nya. Setelah itu baru apply visa. Jadi kalau punya dari beasiswa atau dari uang biaya sendiri atau hal-hal yang lain, dokumen visa itu juga bisa dilihat langsung di web Kedubes Jerman di Indonesia. Nanti mereka bisa jelaskan. Tapi yang penting adalah kalau sudah punya LOA, Letter of Acceptance-nya. Jadi kalau dari Indonesia kayak gitu. Dan menurut aku yang agak ngeribetin memang kalau dari Indonesia adalah pengiriman, karena ngirim dari dokumen dari Indonesia ke Jerman itu pasti lebih mahal dibanding kalau kalian ngurusnya dari Jerman. Itu aja sih. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyain setelah ini ya. Nah, Kak Fajar mungkin yang dari Jerman, gimana Kak? Dari sisi saya tuh dulu setelah au pair, saya langsung daftar buat kuliah master. Cuman kalau misalkan pengen daftar master tuh harus punya sertifikat, entah itu DSH2 atau apa sih DAF 4 gitu. Dan kebetulan kan waktu au pair aku juga dikursusin sama keluarganya, dan itu cuma baru level B2 aja. Makanya setelah au pair aku mutusin buat masuk kelas bahasa lagi dan pindah ke Universitas Trier. Nah di sana kayak sebagai apa ya, guest student, kalau Indonesianya mahasiswa tamu gitu. Jadi terdaftar di Uni cuman nggak bisa ikut ujian dan bisa ngambil beberapa kelas kayak kelas bahasa gitu buat memperlancar bahasanya. Nah, ikutan di sana buat ikutan kelas bahasa. Setelah 6 bulan mereka kayak ngadain tes DSH di Uninya buat semua mahasiswa tamu, dan kebetulan langsung lulus dan keterima di sana. Buat dokumen-dokumen sendiri sih yang diperlukan hampir sama kayak Joanna gitu, kayak ijazah, transkrip nilai, dan itu perlu di apa namanya, legalisasi sama di translate juga, diterjemahkan. Kebetulan waktu aku daftar ke sana, ijazah dari bachelornya cukup diterjemahkan ke bahasa Inggris aja. Tapi buat transkrip nilainya itu emang harus diterjemahkan ke bahasa Jerman. Kayak gitu. Dan kebetulan waktu lulus di Indonesia, S1-nya, ijazah aku emang udah dikasih bahasa Inggris, jadi nggak perlu ditranslate lagi. Cuma aku harus translate ke bahasa Jerman aja si transkrip nilainya. Dan ada beberapa cara buat daftar master, itu bisa lewat UniASIS atau langsung daftar ke universitas yang dituju. Kebetulan aku udah daftar di Uni Bamberg sebagai mahasiswa tamu, jadi aku nggak lewat itu. Soalnya ketika aku udah lulus ujian DSA itu, sama mereka udah otomatis apa namanya, diterima sebagai mahasiswa. Apalagi ya? Paling itu sih. Oh iya,
Aku kan di Universitas Trier itu cuma 2 semester aja. Soalnya kan gara-gara masalah finansial dan lain-lain, aku harus kerja. Jadi fokus 2 semester aku nggak ngambil kelas sama sekali. Di sana cuma kerja aja. Dan udah itu pindah ke Universitas Bamberg. Em, Buat pendaftarannya tuh aku langsung daftar ke universitasnya, ngasih dokumen, terus sama mereka dicek gitu apakah modul-modulnya cukup, dan aku harus nunjukin nggak hanya DSH tapi harus ada ini juga ijazah bahasa Inggris kayak IELTS atau TOEFL. Kebetulan aku ngajuin IELTS juga di sana ekstranya. Jadi tiap kampus itu selalu berbeda-beda ininya persyaratannya. Oke. Nah, mungkin Kak Joanna bisa menjelaskan untuk mencari Unterkunft. Gimana tuh, Kak? Kalau untuk Unterkunft atau tempat tinggalnya gitu, dari Indonesia ke Jerman itu emang lebih susah karena kan ya kita juga nggak bisa asal nelpon ke Wohnungnya gitu, ke tempat tinggalnya, apakah mereka bisa ngasih tempat tinggalnya ke kita atau enggak. Jadi cara-caranya adalah bisa nanya ke grup PPI Jerman di Facebook, itu mereka cukup aktif dan cukup ngebantu. Tapi saran aku juga nanya di grup PPI itu secara detail, jangan cuman bantuin cariin apa gitu atau nanya yang secara general. Jadi kadang mereka juga kalau terlalu general mereka langsung yang ngerasa cari tahu dulu dong gitu, masa kayak gini langsung nanya. Terus cara lain adalah kenalan atau teman atau keluarga yang sudah tinggal di Jerman. Kebetulan aku juga punya teman yang udah kuliah di tempat yang sama aku di Universitas Bamberg, dan dia juga waktu itu mau magang, jadi kamarnya kosong. Jadi itu termasuk beruntung, makanya aku bisa langsung dapat kamar kosong. Atau bisa cari di wggesuch.de, itu termasuk yang banyak juga memberikan wonung-wonung yang bisa kalian cari. Kalian bisa langsung komunikasi dengan orang yang mau ngekontrakin gitu kamarnya atau rumah flatnya. Terus juga ada di Immobilien Scout 24.de, terus atau grup Facebook mahasiswa dari kota yang kalian tuju. Jadi banyak kok cara-caranya, dan kadang juga kayak universitas aku juga memberikan di web mereka juga mereka ngasih saran gimana caranya mau nyari wonung. Jadi mereka juga ngasih link-link website yang bisa kita datengin untuk mencari Unterkunft di Jerman. Gitu. Oke, iya, sama aku juga kayaknya mau nambahin nih, kalau yang di kota-kota besar untuk nyari tempat tinggal itu emang akan lebih susah sih daripada mungkin yang di kota kecil ya. Dan waktu pengalaman aku di Munchen juga itu sangat mahal, selain sangat susah terus sangat mahal juga gitu. Jadi kalau bukan student, untuk nyari tempat tinggal itu sebenarnya akan lebih sulit sih. Kalau student itu biasanya udah dikasih fasilitas lah, jadi mereka bisa bayar lebih murah dan lebih gampang juga mungkin dapetinnya. Tuh. Oke, nah dari Indonesia kurang lebih sebenarnya sama ya caranya kalau mau cari tempat tinggal di Jerman, cek website dan lain-lain. Sebenarnya dari grup PPI itu lumayan efektif sih, karena di sana aktif juga informasi-informasi, biasanya mereka juga suka ngiklanin justru ada kamar kosong nih atau gimana gitu. Jadi boleh dari grup PPI itu dipantau gitu. Oke, gimana nih? Oh ya, kalau kalian nyarinya lagi di Jerman, bisa langsung, gampangnya adalah bisa langsung telepon ke yang menyediakan wonungnya. Jadi gampangnya sih itu bisa langsung kontak langsung ke wonungnya, dan bisa kita datengin juga kalau berada di kota yang sama. Karena kalau dari Indonesia kan ya udah ngelihat foto doang gitu. Kayak enak ke situ aja.
Terus kalau untuk ini Kak, aku juga mau nanya, biasanya kan kita nyewa kamar kayak gitu kan, gimana ya, kita harus jaga benar-benar nih. Nah itu biasanya peraturannya gimana sih kalau misalnya ada yang rusak atau gimana, atau kotor dan lain-lain gitu? Biasanya kita harus ganti rugi banyak gak sih gitu? Kebetulan aku pengalaman sih, Fajar tahu masalahnya ceritanya. Salah satu flatmate aku emang yang berantakan, jorok banget, dan akhirnya setelah sekian lama kita minta ke landlordnya gitu loh, tolong dong ini kita nggak bisa hidup dengan orang yang kayak gini terus-terusan gitu, karena capek sendiri kan, masa tinggal di rumah tapi nggak nyaman sendiri gitu. Dan akhirnya yang kayak gitu ya bisa dikeluarin sama landlordnya, mereka ngasih kayak surat peringatan selama sebulan sebelumnya gitu, terus minta keluar. Jadi emang harus sadar diri lah, apalagi kalau tinggalnya di Wonung yang nggak cuma student, jadi ada keluarga atau oma opa di Jerman, itu mereka juga kadang komplain kalau ada yang berisik ribut-ribut terlalu sampai malam. Jadi harus sadar diri aja kalau misalkan kita tuh tinggalnya di Jerman bukan di Indonesia, yang bisa lebih sesuka hati gitu. Mungkin aku juga mau nambahin gitu ya, kalau buat tinggal di apartemen itu emang harus jaga diri dan jaga apartemennya. Soalnya kan kita tuh nyewa apartemen, ada DP-nya dulu kan awalnya, misalkan gak tau berapa, 300 atau 800 gitu DP-nya. Pokoknya itu DP-nya 3 kali lipat dari sewa per bulannya, kayak gitu. Nah kalau misalkan ada barang rusak nih, atau toilet rusak lah, atau apa rusak, tapi gara-gara sendiri yang rusakin, itu harus diganti, dan biasanya diambil dari si itu depositnya. Kayak gitu. Atau kayak mau ngebor tembok nih, ntar pas udah keluar dari apartemen harus ditutup lagi. Kalau misalkan nggak ditutup, biasanya mereka bakal potong dari depositnya. Kayak gitu. Ya, betul-betul. Jadi benar-benar harus, itu hal yang penting juga dan harus diingat sih sebenarnya kayak gitu. Sama nggak boleh berisik itu sih, karena bisa dilaporin polisi kalau berisik. Gitu. Kecuali weekday gitu ya. Mereka udah nggak negor-negor lagi tuh biasanya. Langsung tiba-tiba polisi datang aja. Serem banget. Kalau weekend kayak gitu. Terus bahasa tuh sebenarnya sepenting apa sih Kak di Jerman gitu? Maksudnya kan mungkin kalau di negara-negara lain kayaknya gampang lah bisa pakai bahasa Inggris gitu kan. Atau di Jerman tuh bedanya gimana sih? Boleh diceritain? Terserah dari Kak Fajar atau Kak Joanna dulu. Boleh. Okay. Mungkin boleh aku deh ya, silakan, kayak Kak. sharing juga. Dari pendapat aku sih, bahasa itu penting banget, apalagi di Jerman. Jerman salah satu negara yang bangga banget sama bahasanya. Jadi kalau misalkan ada orang asing datang ke sini, mereka mikirnya, kamu harus bisa ini, ngomong bahasa Jerman gitu. Mereka nggak mau ngomong bahasa Inggris ya, mereka bisa bahasa Inggris, itu ngerti juga. Tapi kayak nuntut ke orang asing yang tinggal di sini tuh untuk bisa ngomong bahasa Jerman. Apalagi ya, kalau misalkan buat orang yang pertama kali datang ke Jerman, terus tanpa tahu kulturnya kayak gimana, terus juga apa ya, kayak misalkan nggak bisa bahasanya, pasti bakal ngalamin culture shock banget sih pas datang ke Jerman. I mean buat orang yang baru datang ke sini tanpa tahu kulturnya itu kayak gimana dan lain-lain, kalau misalkan bahasanya udah matang lah, at least B2 atau misalkan B1 gitu, bisa mengurangi dampak dari culture shock itu. Soalnya kan komunikasi itu penting ya, komunikasi sama orang Jerman, entah itu sama gast family-nya atau teman-teman Jerman gitu. Jadi bisa ngerti lah, ntar kamu harus kayak gimana sih ngatasin itunya. Dan juga buat au pair itu, apalagi bakal apa ya namanya, sering komunikasi sama anak, main sama anak, dan harus ngerti juga kemauan anak itu kayak gimana. Dan bukan hanya itu juga sih, secara tidak langsung ketika orang tuanya nggak ada, kamu sendiri harus punya peran untuk mendidik anak itu. Dan yang namanya bahasa itu berperan penting banget ketika jadi au pair. Soalnya kalau misalnya nggak bisa bahasa sekali,
ntar kayak gimana dong komunikasi sama anak dan sama orang tuanya juga bakal terjadi banyak banget kesalahpahaman. Dan salah satunya juga tuh kenapa bahasa itu penting, bisa memperbanyak teman lah. Nah nanti kan kalau udah au pair biasanya si keluarganya bakal ngasih kamu buat kursus bahasa gitu. Mereka yang biayain dan bisa ikutan les bahasa. Nah di sana bisa memperbanyak teman juga. Apalagi nih buat yang berniat setelah au pair mau lanjut kuliah dan kebetulan ada masalah finansial seperti aku dulu, otomatis kan harus cari kerjaan sampingan ya, kayak di restoran lah jadi pelayan atau jadi housekeeper, bersihin rumah orang atau bersihin hotel dan lain-lain. Dan bahasa penting, apalagi kerja di di restoran jadi pelayan kan harus sering komunikasi sama customers kan. Dan biasanya tuh buat buat jadi pelayan itu di Jerman salah satu kerjaan sampingan yang paling bagus banget, soalnya kamu bakal dapat tips yang banyak juga dari sana kayak gitu, dapat uang ekstra, gak hanya dari gaji normal tapi dapat tips yang ekstra. Dan itu sangat kebantu banget buat yang punya masalah finansial kayak gitu. Gampang banget kalau bahasa kamu udah bagus, kerjaan sambilan juga bakal gampang nemunya. Tapi untuk info juga nih, kayaknya kalau au pair boleh kerja nggak sih Kak sebenarnya? Buat au pair itu nggak boleh. Sebenarnya buat au pair tuh kalau mau cari kerja sambilan itu nggak boleh, karena di kontraknya itu kamu punya status visa sebagai au pair cuma kerja tadi berapa jam Jo? 30 jam ya per bulannya? Iya, 30 jam. Per minggu 30 jam. Kayak gitu. Dan nggak bayar pajak juga kan? Nah, pokoknya nanti di visa sama di di Arbeitserlaubnis ada surat gitu. Iya, namanya Arbeitserlaubnis gitu, kayak ngejelasin apakah kamu kamu kerjanya berapa jam aja, terus ngapain aja gitu. Buat au pair statusnya itu nggak boleh kerja sampingan. Soalnya ada satu kasus juga tuh anak Indonesia di kota apa gitu lupa lagi. Dia au pair, terus kerja sampingan dan ketahuan dari pihak kedutaan, dan dia langsung dimarahin gitu dan dideportasi balik ke Indonesia secara sepihak. Pokoknya Arbeit ya. Iya, namanya Schwarzarbeit. Kalau misalkan mau kerja sambilan, mendingan nanti aja pas udah beres au pair, pas kuliah gitu, atau misalkan pas lagi Sprachkurs lah sebelum masuk kuliah. Biasanya tuh bisa kerja juga seminggu at least 2 kali selama 15 jam gitu. Tapi temen aku ada sih yang au pair, dia nggak kerja sih, cuman dia kadang bantuin di kafe, tapi nggak dibayar sama sekali. Dan jadi dia bilang dia pengen bantuin supaya dia juga praktis bahasa Jermannya, dan itu ya nggak per jam, nggak tiap hari atau gimana gitu. Jadi bener-bener ya kalau mau volunteer dan beneran nggak mau dibayar, atau mungkin dibayarnya dengan kopi atau apa, itu ya sebenarnya kalau bisa nggak apa-apa gitu. Cuman ya sebisa mungkin sih au pair ya emang kerjanya au pair aja gitu. Iya. Oke. Lalu ini tadi kayaknya udah dibahas ya. Ya untuk ngurus dokumen juga itu biasanya kita akan ngurus sendiri sih. Dan pakai bahasa Jerman memang. Iya, dan langsung dibilang sama mereka kalau untuk wawancaranya biasanya di wali kotanya gitu, di kantor wali kotanya, kalau nggak bisa bahasa Jerman, bawa orang yang bisa untuk menerjemahkan, karena mereka nggak memberikan jasa penerjemah atau bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi yang kayak ngurus-ngurus dokumen pun itu mau nggak mau tetap harus pakai bahasa Jerman. Bukan berarti orang Jerman nggak bisa bahasa Inggris sih, sebenarnya mereka tuh jago-jago bahasa Inggrisnya, cuma ya mereka emang sama orang yang bisa bahasa Jerman juga gitu. Gitu sih. Oke. Nah ini untuk Anerkennung, gimana Kak? Mungkin ada penjelasan sedikit tentang ini dari Kak Fajar mungkin. Untuk Anerkennung itu kayak apa ya? Itu seperti buat ngecek apakah dokumen kamu itu
contohnya ya, kalau dari Indonesia gitu dapat ijazah, misalkan lulusan dari Universitas A atau Universitas B mau lanjut ke Jerman, dan itu harus biar Anerkennung untuk ngecek apakah universitas kamu itu terakreditasi atau enggak sesuai standar Jerman. Soalnya kalau pokoknya mereka tuh ada level-levelnya, bukan level sih, kayak apa namanya? Kayak level sih namanya. Akreditasi gitu. Ya, ada akreditasi level, akreditasi level gitu. Nanti ada list dari semua universitas di Indonesia itu akreditasinya apa aja yang diakui sama Jerman. Nah itu mereka lembaganya tuh bakal ngecek apakah itu bisa nggak sih lanjut di Jerman dengan jurusan ini, lulusan dari universitas ini, atau misalkan dengan nilai yang segini, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah udah kewajiban gitu ya Kak? Harus banget sih emang. Kayak waktu itu juga aku pernah sprachkurs, itu bahkan aku dimintain ijazah S1 aku, dan dia emang ngecek sih, maksudnya untuk sprachkurs aja sampai segitunya waktu itu di sprachkurs aku itu, karena bakalan lanjut buat ke uni sebenarnya kan. Jadi Anerkennung itu apalagi buat yang daftar kuliah itu kayaknya harus banget sih. Gitu. Lalu, nah coba Kak Joanna diceritakan kuliah di Jerman, kan S2, nah S1-nya di Indo kan beda nih, pasti gimana tuh perbedaannya, mungkin kesulitan-kesulitannya kayak gimana aja? Kesulitan-kesulitannya sih karena aku juga bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, jadi sebenarnya kendala bahasa ya nggak terlalu, kayaknya nggak bakal separah kalau misalkan aku ngambil pakai bahasa Jerman. Tapi emang kalau kuliah di Jerman itu ya emang harus aktif sendiri, kalau enggak bakal ketinggalan, jadi nggak bisa yang kadang aku ngerasa kalau S1 tuh masih bahkan masih disuapin sama dosen. Tapi kalau di sini ya udah, kalau nggak aktif, kalau nggak nanya ke dosen sendiri atau nggak baca dokumen paper yang mereka ngasih, oh ini untuk persiapan kelas besok ya, terus kita nggak baca, itu ya udah nanti di kelas cuma pelongo aja, nggak tahu apa-apa dan bakal ketinggalan banget. Terus juga tugasnya ya banyak, harus bikin paper, harus bikin esai, itu ya udah jadi makanan sehari-hari aja gitu. Dan kebetulan aku kebanyakan ujiannya tuh dalam bentuk paper, jadi bikin paper. Tapi ada beberapa yang emang harus ujian datang ke kelas, terus ya ada ujiannya gitu. Dan itu ya harus serius karena di konsepnya juga di Jerman kadang mereka tuh nggak ada UTS. Kalau di universitas aku ya nggak ada UTS, nggak ada tugas tuh nggak dinilai gitu loh, nggak dimasukin ke nilai. Jadi beneran ya udah nilainya akhir ujian, kalau nggak lulus ya udah ulang semester depan gitu. Oke. Kalau dari Kak Fajar, mana Kak? Mungkin aku sedikit nambahin juga gitu ya. Kayak apa ya, beban juga sih kuliah di sini, soalnya di sini tuh peraturan kayak student bisa ngambil ujian maksimal 3 kali. Kalau misalkan setelah 3 kali gagal itu bakal di DO dari jurusan itu. Sebenarnya bisa gitu lanjut kuliah tapi dengan jurusan berbeda, tapi nggak bisa ngambil jurusan yang sama kayak gitu. Mungkin gara-gara itu juga bakal selalu kepikiran aja gitu ketika ujian nih, takut gagal. Nah biasanya itu ngehambat juga tuh buat apakah kamu bakal lulus ujian atau enggak. Terus kayak membagi waktu buat kerja nih, buat mahasiswa Indonesia yang kerja juga emang berat sih. Kayak bagi waktu, misalkan mau ujian, sedangkan emang perlu duit juga kan, otomatis harus tetap kerja. Jadi ngebagi waktu buat kerja, belajar tuh emang agak susah. Kadang-kadang kalau kerja di restoran tuh kerja malam, dari jam 5 sore nyampe jam 12, setelah kerja masih tetap harus belajar. Karena contohnya minggu depan tuh harus ada ujian kan. Kayak gitu. Oke. Dan kalau di uni di Jerman itu nggak ada absen ya Kak? Jadi maksudnya nggak harus masuk gitu loh. Kita bisa belajar sendiri di rumah kan? Nggak ada absen sama sekali. Jadi mau masuk kelas, nggak apa-apa, yang penting ujian datang dan lulus kayak gitu. Dan tugas-tugas juga
kalau Kasih. nggak masuk kadang nggak ngerti gitu loh. Bener. Jadi kayak ya nggak usah datang ke kelasnya, tapi kalau nggak ketinggalan satu Iya. ya udah ketinggalan banyak. Betul Jadi sih. saya rekamannya gitu nggak sih Kak? Saya tergantung dosen ya kalau kayak gitu. Tergantung dosen sih. Waktu kemarin di Bambek ada satu dosen gitu yang ngajar komputer grafik. Dia suka kayak apa namanya ngerekam gitu pas lagi di kelas dan dia upload. Jadi aku juga jarang masuk ke kelas dia, cuma lihat videonya dia doang kayak gitu. Soalnya masuk kelas tuh tetap gak ngerti dia ngomong apa. Kalau misalkan lihat video kan bisa diperlambat gitu. Oh itu maksudnya dia ngomong apa gitu. Bisa lebih ngerti juga. Jadi ada alternatif lain ya. Kalau misalnya kita lagi sibuk kerja, nggak bisa masuk nih, jadi bisa belajar sendiri. Oke. Terus, ya ini tadi, ya harus aktif cari informasi dan lain-lainnya. Oke deh, kurang lebih kayak materi kita udah sampai segitu. Mungkin sekarang langsung ke sesi tanya jawab kali ya. Buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung di unmute aja, langsung ditanyain. Buat Kak Joanna atau Kak Fajar atau untuk keduanya boleh, silahkan. Aku mau nanya Kak. Ya, siapa? Namanya Desi. Putri. Oh, ini siapa sih? Putri. Ya. Oh ya. Kayak Boleh langsung aja ya Kak buat Kak Fajar sama Kak Jona. Aku mau nanya dong, kalau kakak kemarin itu ada ini juga nggak sih Kak, uang apa namanya? Uang deposit nggak sih? Kalau S1 kan dia ada deposit juga kan? Atau apa pas kakak ngambil master juga harus nyiapin deposit? Itu aja sih Kak. Makasih. Oke. Masalah deposit ya. Mau Joanna atau aku yang jawab? Coba aja. Iya, buat masalah deposit, semua orang, pokoknya semua student asing yang ada di sini harus punya deposit. Terus depositnya itu buat tahun sekarang berapa sih? Kayak 10.000 lebih kalau nggak salah. Harus ada uang deposit itu. Kebetulan waktu aku beres au pair, sebenarnya aku harus nunjukin deposit juga. Tapi karena aku nggak punya uang sebesar itu, makanya dibantuin sama gas family aku. Dia ngasih jaminan yang mana di jaminan tersebut katanya dia bakal ngejamin selama kuliah aku beres dan gak perlu ada deposit gitu. Jadi ketika memperpanjang visa dan bikin visa ke wali kota gitu, nggak diminta depositnya, soalnya udah ada surat jaminan tersebut. Dan Joanna juga sama sih. Iya. Aku juga pakai namanya Verpflichtungserklärung. Jadi itu nggak perlu ada uang depositnya sebanyak 10.000 karena emang itu termasuk besar juga. Jadi ya, jadi sampai kuliahku selesai aku pakai uang jaminan, surat jaminan itu bukan pakai deposit. Iya, jadi itu salah satu kemudahan yang bisa didapat juga. Jadi ada dua alternatif itu sih sebenarnya Kak. Sebenarnya mau tambahin boleh? Iya boleh, silakan Kak. Ada alternatif ketiga sih. Kayak banyak mahasiswa yang lain yang ngambil kerja sambilan, terus punya kontrak gitu, kerja, pokoknya dapat penghasilan per bulan berapa ya, minimal 700 atau 800, dan itu bisa dipakai buat memperpanjang visa. Jadi kalau kamu nggak punya surat jaminan atau nggak ada uang deposit kayak 10.000 seberapa gitu, sebenarnya itu nggak masalah. Tapi itu tergantung kota di mana kamu tinggal. Ada beberapa kota yang nggak nerima itu, ada juga kota yang nerima. Atau bahkan surat jaminan dari orang tua kamu di Indonesia juga bisa dipakai. Yang apa namanya? Bikin surat jaminan dari di legalisir notaris. Kalau misalkan orang tua kamu ngirim per bulan contohnya berapa gitu. Kadang ada kota yang nerima itu juga, tapi itu nggak semuanya. Oke. Ya, aku malah baru tahu tuh kalau yang alternatif ketiga itu. Belum pernah dengar. Itu teman-teman. Gimana Putri, udah jelas ya masalah itu? Semoga iya, Kak, udah. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan lewat chat dari Ella. Kak, katanya
Kalau untuk kursus di Jerman, family-nya nanggung 50 euro per bulan. Pertanyaannya emang biaya kursus di sana berapa? Berarti kalau ditanggung 50 euro, sisanya kita bayar berapa gitu. Jadi masalah biaya kursus nih. Kak. Kalau Kak Joanna gimana Kak? Waktu itu Kalau full atau kalau gimana? au pair kalau nggak kalau au pair kalau nggak salah memang sebenarnya bukan kewajiban gas family untuk ngursusin au pairnya, tapi kalaupun tidak dikursusin itu mereka setidaknya Kayak masih Joanna biaya deh. 50 euro per bulan. Kak Joanna kayaknya Sorry. jaringannya kurang ya. bagus. Mungkin aku bantuin ya jawab ya. Iya, Oke, boleh, Kak. boleh. Buat au pair itu gaji per bulannya dulu aku dapat 260 per bulan. Itu tergantung keluarga juga sih. Kadang-kadang ada keluarga yang bayarin full biaya kursus si au pairnya. Aku beruntung si keluarganya kayak bayar full, jadi aku nggak perlu ngeluarin lagi sisanya buat kursus. Kayak masalah kursus, tiket, mereka udah bayar gitu. Jadi 260 itu udah bersih, bisa aku pakai buat jalan-jalan atau nabung. Kayak gitu. Tapi aku dengar juga dari temen aku tuh, si keluarganya cuma bayar setengahnya, dan setengahnya lagi dia yang bayar. Jadi dia dapat 260 gaji normalnya, terus uang ekstra buat biaya kursus, kayak per bulan kan kursus berapa sih? 150 ya kalau nggak salah, atau 100? 160, kayak gitu tergantung levelnya sih, Kak. Tergantung level gitu. Kalau misalkan 160 ya, berarti si gas family-nya cuma ngasih 80, dan 80 lagi kamu yang bayar. Kayak gitu. Iya, sama aku juga Bisa waktu nego. Boleh aku tambahin nggak? Jadi Iya. kalau ini udah bener kan ya koneksinya? Udah. Jadi makanya kalau sebelum tanda tangan kontrak sama gas family, hal-hal yang kayak gitu ditanya gitu. Nanti bakal dibayarin les nggak? Terus apa aja selain uang jajan tuh bakal dibayarin tiket bus per bulan di situ, atau pulsa HP itu kalau di luar bakal ditanggung juga nggak sama mereka. Karena kebetulan aku juga termasuk dapat yang banyak, aku dapat 400 per bulan, ini bersih. Tapi ya itu lagi aku ngurusin 4 anak gitu. Dan juga mereka bayarin full les, juga bayarin tiket bus, dan juga bayarin untuk biaya pulsa. Jadi hal-hal kayak gitu sebelum tanda tangan kontrak itu tanya secara detail ke gas family. Tuh. Jadi kalian itu harus persetujuan dari awal kayak gimana. Karena nanti kalau misalkan ternyata nggak sesuai sama kontrak, jadi kita bisa komplain gitu. Bisa nuntut lah istilahnya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari N. Marensa, Kak boleh dibahas untuk biaya masuk di UNIF-nya gimana? Di Jerman sih buat kuliah nggak bayar banyak banget gitu ya. Kayak yang harus dibayar itu kayak uang semester gitu, buat semester tiket, sama uang masuk pertama kali kalau nggak salah. Jadi waktu kemarin di Uni Bamberg itu aku bayar cuma 91 euro itu buat 1 semester. Dan juga udah dapat semester tiket bisa pakai bis 1 kota gitu gratis. Cuman waktu di Trier itu lebih mahal, soalnya semester tiket yang bisa dipakainya itu nggak hanya 1 kota aja, tapi satu apa sih Bundesland ya? negara bagian? Bundesland. Apa Ya, sih? satu Bundesland. NRW ya? Bagian. Iya, negara bagian. Itu Rheinland-Pfalz ya. Kayak gitu. Jadi kota-kota lain juga yang masuk bagian sana tuh bisa dikunjungin dengan tiket itu. Dan itu bayarnya 250. Ada juga yang bayarnya 320 juga. Pokoknya tiap universitas itu beda-beda sih. Tergantung semester tiketnya juga. Karena Bamberg semester tiketnya cuma 1 kota aja, makanya itu murah. 90 per bulan. Sekarang udah 101 kalau nggak salah. Gila ya, per tahun naik. Tiap tahun naik. Iya.
Oke, terus pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya saat Kak Fajar jadi guest student, statusnya masih menjadi au pair kah? Oh, enggak kok. Pas jadi gas student itu udah beres au pair. Jadi setelah beres au pair bulan Juli langsung daftar gas student. Di sana pakai visanya visa splash student gitu, yang dikasih jangka waktunya satu tahun setengah buat belajar bahasa sampai dapat universitas. Oke. Hmm. Udah jelas belum? Jawaban dari Kak Fajar. Mudah-mudahan jelas ya. Cukup menjawab ya. Terus dari Feby, kalau uang au pair apakah cukup untuk deposit karena kan selama au pair les bahasanya tidak ditanggung full. Apakah untuk master wajib IELTS dan minimal berapa? Serta apa bedanya Hochschule dan Uni dan bukankah master gratis, Kak? Wah, ini lumayan banyak nih ya pertanyaannya ya. Tadi uang au pair cukup untuk deposit nggak, Kak? Selama au pair les bahasa tidak ditanggung full. Kayaknya sebenarnya sih kalau menurut aku tergantung lesnya di mana. Kan au pair kan kecil ya gajinya ya kan. Itu kayaknya cuma buat jajan-jajan aja sih sebenarnya. Dan menurut aku kalau untuk gaji itu dipakai buat bayar les sih kayaknya akan kurang sih. Kalau menurut Kak Fajar atau Kak Joanna gimana? Cukup aja sih. Kayak misalkan aku cuma dapat 260 doang dan buat kursus bahasa kan dibayarin sama gas familinya kayak gitu. Jadi ya gak masalah. Dan apalagi Joanna kan lebih besar juga kan, dapat per bulannya 400 gitu. Dan itu emang tergantung keluarganya juga. Jadi nanti pas wawancara sama keluarganya tuh harus dipertanyakan lebih jelas kayak gitu. Apakah biaya buat transportasi dibayarin nggak? Atau buat kursus juga dibayarin atau enggak? Kalau misalkan nggak dibayarin, kamu harus bayar sendiri, mendingan cari keluarga yang lain aja, jangan diambil. Ya. Kayak gitu. Oke. Untuk IELTS gimana, Kak? Nah, Kayaknya kalau untuk IELTS tergantung uni juga ya. itu IELTS bahasa Inggris ya. Jadi tergantung universitasnya. Kebetulan di jurusan aku tuh aku ngambilnya Applied Computer Science, jadi setengahnya bahasa Jerman, setengahnya bahasa Inggris. Kayak gitu. Dan IELTS harus nginin juga, ngelampirin juga. Minimalnya buat IELTS biasanya 6 atau 6,5. Atau ada juga yang 7. Jadi tergantung dari jurusan atau universitasnya juga. Oh ya Kak, sorry nih, tadi kan pertanyaannya dibilang kan cukup untuk deposit. Maksudnya di sini tuh deposit untuk kuliah ya kayaknya. Dia tuh nanya tadi, uang au pair cukup nggak untuk bayar deposit? Karena kan selama au pair kan harus bayar kursus juga gitu. Dan menurut aku kan tadi nggak cukup lah ya untuk deposit itu kayak kurang gitu, nggak akan nutup. Gitu, jadi ya kalau menurut aku sih kalau untuk uang au pair jadi deposit S2 tetap nggak akan bisa cukup deh. Karena bahkan aku kalau misalkan aku juga 400 per bulan kali 12 aja tetap nggak nyampe 5.000 gitu kayaknya. Iya. Dan itu bahkan belum setengahnya deposit yang dibutuhkan. Iya. Gitu teman-teman. Terus bedanya Hochschule sama master itu apa Kak? Terus bukannya master itu gratis? Bedanya Hochschule sama Uni, gimana ya ngejelasinnya Jo? Pokoknya di sini kan di Jerman tuh dari SMA-nya kan ada yang namanya gimnasium atau dari apa sih namanya? Realschule. Realschule dan lain, bukan Realschule. Yeah. Pokoknya yang Fachabitur dan lain-lain gitu lah. Aku nggak terlalu mengerti sih. Pokoknya dari lulusan gimnasium yang abitur itu bisa langsung masuk universitas, sedangkan yang Hochschule itu biasanya mereka yang yang teknik. Kalau misalkan di Indonesia bedanya universitas itu kayak Universitas Unpad lah atau apa gitu, UI. Sedangkan Hochschule itu yang teknik-teknik universitas, misalkan
universitas teknik apa gitu, kayak gitu. Lebih ke praktek gitu kali ya, Kak? Iya. Perguruan tinggi gitu. Ya, Beda dan buat master itu gratis sih. Emang kuliah di sini gratis, cuman kayak tahun 2019 kemarin ada peraturan baru di daerah Baden-Württemberg yang mana kalau mahasiswa asing per semesternya harus bayar. Kalau nggak salah itu 4.000 atau berapa, kurang tahu juga sih, boleh dilihat lagi di internet berapa besarnya gitu. Dan ya ada beberapa, pokoknya yang Bayern, daerah Bayern atau daerah Rheinland-Pfalz itu masih gratis kok. Atau Ya, dan itu yang dibayar tiap semester itu adalah buat tiket bus gitu loh. Dan itu cuman Fajar bayar 90 euro, aku cuman bayar 100. Dan itu jadi kayak cuman 1,5 juta per semester. Untuk S2 kan sudah termasuk yang murah banget. Dan itu bahkan bukan buat kuliahnya, tapi buat tiket busnya gitu. Oke. Ya. Terus lanjut pertanyaan dari Rani. Tanya dokumen untuk Anerkennung yang dikirim ke Anerkennungsstelle apa aja ya? Wah, gimana tuh, Kak? Kak Joanna mungkin? Kalau aku sih sebenarnya nggak ada ngirim ke Anerkennungsstelle sama sekali sih, soalnya begitu aku tanya kalau aku pribadi, aku nge-email langsung universitasnya, nanya dengan dokumen yang aku punya ini gimana, udah terakreditasi atau belum, atau udah bisa masuk untuk ngelanjut S2 apa enggak, dan mereka bilang oke, jadi aku nggak perlu ngecek kemana-mana lagi gitu loh. Jadi aku kurang tahu juga kalau ngejawab untuk pertanyaan yang ini. Oke. Kalau Fajar mungkin buat Anerkennung sih tergantung apa yang pengen di Anerkennungnya. Kalau daftar buat buat master, yang perlu di Anerkennungnya itu kan ijazah kamu, terus sama transkrip nilainya juga, kayak gitu. Sama mereka bakal dicek apakah si universitas lulusan ini terakreditasi atau enggak. Terus juga bakal dihitung juga kan nilainya, soalnya penilaian Indonesia sama Jerman beda banget kan. Kalau di Indonesia kan nilainya IPK kan 3,4 atau 3,5. Terus kayak per mata kuliah nilainya kayak A, B, C. Kalau di sini penilaiannya itu kayak penilaiannya itu dari 1 sampai 5 ya, Jo ya? 5. Iya, 5 sampai 5 lah, 4. Kalau 5 nggak lulus. Iya, kalau 5 nggak lulus. Nilainya. Jadi bakal dihitung juga tuh kayak nilai di Indonesia segini, kalau di Jerman berapa gitu, dan apakah bisa nggak daftar ke uni ini dengan nilai segini dan lulusan dari sini gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya, Rani. Untuk Yosiana, kalau lulusan SMK jadi au pair ada kendala nggak ya? Nggak ada sih, soalnya nggak ada persyaratannya SMA atau SMK atau S1, D3 kayak gitu nggak ada. Yang penting bisa bahasa Jerman, sama mereka bakal interview gitu sih biasanya. Pengalaman sama anak kecil mungkin atau apa kayak gitu. Betul kakak-kakak? Iya, betul. Terus Vina, Kak, kalau kita au pair, kita tinggal bareng keluarganya atau tergantung kontrak awal? Ini balik lagi ke keluarganya. Iya, biasanya tinggal bareng sih. Cuman ada yang kalau au pair yang rumah keluarganya nggak terlalu besar, jadi mereka disewain apartemen sendiri gitu atau kamar sendiri. Tapi itu biasanya jarang banget yang kayak gitu. Tapi biasanya tinggal bareng keluarga. Iya. Ya biasanya kayak gitu sih. Dan kalaupun beda tempat ya mereka akan nyediain itu tempatnya nggak jauh dari rumah. Gitu. Terus Nana,
Kalau mau studi S2, apa harus melalui student collect? Kalau mendaftar uni di sana, apa wajib melalui uni ASIS? S2 nggak harus ya, student collect. Buat studi S2 itu nggak perlu student collect dulu. Jadi cukup punya sertifikat bahasa Jerman, DSH2 atau TESDAP berapa tadi itu 4 ya? TESDAP 4. Dan bisa langsung daftar ke universitasnya juga. Kadang mereka ada yang namanya Prüfungsamt, bakal anerkennung ijazah kamu juga sama mereka dan bakal ke convert nilai di transkrip nilai kamu gitu dengan standar Jerman. Kalau misalkan pengen lewat uni ASIS, nggak mau ribet gitu, kayak ngasih dokumen kamu, mereka proses dan mereka kirim ke uninya, nggak apa-apa sih, tapi itu bayar sih. Kalau Ya, lewat dan uni itu ASIS. juga tergantung universitas, apakah mereka termasuk di dalam uni ASIS atau enggak, karena nggak semua universitas masuk uni ASIS. Iya, betul. Ya. Oke. Terus selanjutnya dari Widya. Buat anerkennung standarisasinya apa aja ya? Kira-kira apa aja yang bakal dilihat sama mereka, dan nilai itu pengaruh banget nggak sih? Sama dia nanya, lanjut master di sana apakah harus linear? Gimana tuh Kak, yang pengalaman untuk master? Gimana? Mau zona yang menurut aku ya, kalau aku pribadi, nilai sih mereka nggak ngaruh, nggak, yang penting termasuk lulus gitu, dan termasuk standar di Universitas Indonesianya lulus, dan kita dapat SKS-nya gitu, dan jadi nggak terlalu, menurut aku pribadi sih nggak terlalu dilihat banget sih IPK-nya berapa lah atau gimana gitu, yang untuk universitas yang aku daftar ya. Terus kalau untuk lanjut master apakah harus linear? Balik lagi kayak gitu tuh ditanyain lagi ke universitasnya, kadang mereka butuh SKS dari dari S1-nya yang program tertentu gitu, dan kita nggak punya gitu, dan kita nggak pernah ngambil pas waktu S1, jadi ya nggak bisa juga gitu kan. Oh gitu sih menurut aku. Aku boleh tambahin juga nggak? Ya, boleh Kak. Kalau misalkan buat apa sih yang namanya nilai, emang Joanna bilang itu tergantung jurusannya juga. Kebetulan kalau misalkan jurusan Joanna kan nggak kayak ngelihat nilai banget gitu. Yang penting diakui dan lulus gitu dari sana. Tapi ada juga beberapa jurusan yang punya standar nilainya gitu. Kebetulan yang kemarin aku daftar itu nilai minimalnya tuh harus 2,3, 2,6. Kalau nggak salah 2,3 deh. 2,3 gitu. Kalau misalkan di atas atau di bawah 2,3, maksudnya kayak 2,4 atau 2,5 itu nggak bakal diterima. Kayak gitu. Jadi tergantung universitas dan jurusan juga sih masalah nilai itu. Kadang ada yang nggak memikirkan masalah nilai, kadang juga ada yang ini mementingkan nilai gitu, standarnya berapa gitu. Iya. Semoga terjawab ya, Widya. Kak izin nanya lagi. Kalau kakaknya tadi jurusan apa? Terus ya itu dulu ya Kak. Oh, iya. Terus nanya lagi, yang 2,3 itu berarti harus di atas 2,3 itu baru memenuhi gitu ya Kak? Oke. Buat kemarin kuliah saya jurusannya ini Applied Computer Science, itu kayak informatik terapan gitu. Dan buat daftar itu nilai batasnya 2,3 kan. Jadi kalau misalkan kayak 2,4 atau 2,5 itu nggak bisa, gitu, bakal ditolak sama ininya. Jadi harus di atas 2,3, kayak 2,2 atau 2,1. Kebetulan nilai IPK saya ketika ditranslate ke standar Jerman, kemarin dapat 1,6 gitu dari bachelor. Jadi udah langsung bisa diterima gitu dan diproses sama mereka. Begitu. Oke Kak, makasih.
Sama, mudah-mudahan jelas ya. Iya, oke. Sekarang Mau nanya, siapa ya? Siapa kemarin ini? Oh ya. Ya, tadi boleh, kan silakan. di translate 1,6 ya. Itu IPK Indonesianya berapa ya kalau boleh tahu? IPK Indo IPK Indonya 3,58. Oh, di atas 3 ya. Oke, baiklah. Danke. Sama-sama. Udah, aku Aku lanjut juga ya. nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti masalah apa perhitungan convert nilai dari Indonesia ke Jerman. Soalnya yang kemarin itu transkrip nilainya dikasih ke universitasnya dan mereka yang hitung sendiri gitu. Terus mereka kayak, oh ini standar Jermannya segini nilainya. Kak, kalau nilainya nggak cukup, Kak? Kalau misalkan nilainya nggak cukup, apa ya? Biasanya bakal ditolak kayak gitu. Cuman ya bisa diobrolin lah kalau misalkan ada apa namanya Jalan lain. Ya, biasanya mereka Iya. ada tes lagi ya, Kak? Ya kayak mereka mungkin rekomendasi, oh mungkin dengan nilai kamu nih, kamu bisa masuknya jurusan ini atau ini gitu. Kayak aku pribadi, aku SKS-nya termasuk kurang, karena kan SKS di Jerman itu banyak banget sebenarnya dibanding di Indonesia. Dan mereka tetap menerima, tapi mereka bilang, oke, tapi pas semester pertama, kamu harus ambil beberapa mata kuliah supaya distandarisasi gitu. Jadi, bukan berarti langsung, oh nggak cukup nih SKS-nya, udah pasti gagal, tapi kata mereka ngasih saran, ngasih solusi kok. Iya, jadi mereka kayak nggak lepas apa ya? Maksudnya kayak nggak dibiarin aja gitu ya, Kak? Kasih tips-tips juga. Tuh, terus dari Romi, Kak mau tanya, apakah ada trik khusus setelah au pair langsung kuliah, sementara kemungkinan uangnya belum cukup nih buat bayar kuliah, apartemen, dan lain-lain? Gitu, Kak. Gimana, Kak? Itu tadi kayaknya dari alternatif surat rekomendasi ya, dari GF atau yang tadi Kak Fajar udah jelasin juga, kalau kita kerja gitu ya. Nggak ada trik khususnya sih, cuman ya kayak Fajar bisa GF-nya percaya ngasih surat rekomendasi atau surat jaminan, itu kan berarti harus punya koneksi sama GF-nya juga yang baik gitu. Jadi selama au pair-nya dia melakukan hal yang bagus gitu dan dipercaya. Jadi karena nggak semua GF langsung berani ngasih surat jaminan gitu. Mungkin triknya ya cari keluarga yang emang mungkin bisa connect dan ya baik-baik sama jadi au pair-nya gitu. Iya, paling kayak gitu sih. Soalnya rada susah juga sih kalau baru au pair ya. Langsung kuliah kalau nggak punya duit banyak. Tapi semangat, pasti bisa. Oke, sekarang Agustin Anastasia. Kak, izin tanya dong, gimana cara ngomong ke orang tua biar dikasih berangkat ke Jerman sebagai au pair, Kak? Oh, ini masalah kepercayaan orang tua nih, Kak. Gimana coba tipsnya, Kak? Mungkin ada jurus-jurus. Fajar mungkin ada tips. Kalau aku nggak ada masalah sih sama orang tua, cuman ya gimana ya, kalau misalkan orang tua nggak ngizinin, aku ngerti sih kenapa orang tua nggak ngizinin gitu. Apalagi buat yang baru lulus SMA terus pengen ke negara asing, tinggal sendiri, terus kerja juga, pasti khawatir lah kayak gitu. Ya ngobrol aja sih kayak sama orang tua komunikasi, kenapa pengen ini. Terus kayak nunjukin kalau misalkan kamu udah bisa tanggung jawab sama diri kamu sendiri. Kayak gitu. Mereka juga pasti bakal ngeliat. Cuman kalau orang tua alasannya baru lulus SMA, gak ngizinin au pair, mending ya kayak nunggu dulu lah, S1 dulu di Indonesia beresin, dan mungkin setelah S1 mungkin bisa lanjut lagi, dan orang tua bisa lebih percaya sama kamu buat ngelepas kamu juga. Kayak gitu. Iya. Dan kalian juga
harus apa ya, mungkin lebih ngasih pemahaman plus minusnya kalau misalkan jadi au pair tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi orang tua bisa lebih tenang gitu ya, Kak. Iya. Oke. Untuk Desi, uang saku biasanya mereka bilangnya kan bukan gaji. Iya, biasanya dibilangnya kita dapat uang Ya, saku ya kalau au pair bukan gaji ya. Betul. Terus Nana, apakah au pair kontraknya rata-rata 1 tahun? Terkait visa au pair kalau mau belajar S2, apakah tetap dengan visa au pair? Mau belajar S2? Atau ada masa untuk merubah visa student? Atau harus balik ke Indonesia terlebih dahulu lalu berangkat lagi ke Jerman? Gitu. Jadi kalau kontraknya emang maksimal 1 tahun sih setauku. Untuk jadi au pair Maksimal di tiap negara cuma satu tahun ya. Satu negara 1 tahun. Jadi kalau mau jadi au pair lagi mungkin alternatifnya bisa juga ke Austria, itu biasanya bahasanya juga masih bahasa Jerman kan. Terus ya ke negara-negara yang lain itu masih bisa. Tapi kalau di Jerman 1 tahun aja. Tuh. Terus terkait visa. Kalau mau belajar S2 apakah tetap dengan visa au pair? Belajar S2 tuh maksudnya kuliah S2 pakai visa au pair gitu? Enggak, visanya jadi visa kuliah S2. Ya, jadi visanya visa student dan nggak harus balik ke Indonesia kok, banyak yang langsung ngurusnya langsung di Jerman. Tapi kalau aku pribadi emang aku harus ada urusan dan segala macam, jadi aku balik ke Indonesia. Tapi emang lebih gampang atau ya lebih enak aja ngurusnya kalau dari Jerman sih. Kalau nggak tahu deh, tergantung, mungkin Fajar punya pendapat lain. Iya. Ini ya, kalau misalkan dari au pair langsung ke master kan emang perlu ujian DSH dulu. Kadang-kadang ada jeda waktu buat belajar DSH kan. Soalnya itu emang susah banget. Kecuali kalau misalkan kamu udah atau kalian udah punya sertifikat DSH-nya dan bisa keterima langsung di universitasnya buat lanjut S2, bisa langsung ganti dari visa au pair ke visa student. Cuman kalau misalkan nggak ada gitu ya, si ijazah DSH-nya atau DAF-nya gitu nggak bisa langsung daftar ke uni, itu transisinya tuh dari visa au pair ganti jadi visa setelah student kayak gitu. Jadi orang yang buat belajar bahasa aja, biasanya itu dikasih waktunya 1,5 tahun gitu sama sini. Dan kalau udah keterima universitasnya, udah terdaftar dan itu langsung diganti visanya jadi visa student. Iya. Gitu. Tapi kalau visa untuk Sprachkurs atau Sprachschule itu sama harus ada deposit ya, Kak? Itu sama juga, harus ada deposit kalau nggak salah. Sama kayak visa student juga, gitu. Oke. Kak, mau tanya, kalau misalnya mau kuliah sambil kerja gitu, berarti visanya visa apa? Kuliah? Student. Visa student. Ya, visa student sebenarnya bisa dipakai juga buat kerja, tapi itu bisanya cuma pas waktu semester liburan semester. Contohnya misalkan ada liburan semester 1 bulan atau 2 bulan, nah itu baru bisa kerja. Tapi ada batasan jamnya berapa jam aja, kamu bisa kerja dalam seminggu gitu. Jadi nggak banyak juga. Kalau nggak salah tuh dalam setahun kayak berapa 140 hari ya, Jo? Aku lupa lagi sih soalnya lama gitu. Iya, cuman kalau misalkan udah ganti ke visa student, itu lebih fleksibel lagi. Jadi kamu bisa kerja at least seminggu 2 kali gitu. Kayak 20 jam. Pokoknya di sini ada yang namanya basis, per bulan kamu bisa dapat 450 euro dari kerja sambilan, kalau lebih dari itu harus bayar pajak. Kayak gitu. Kak, kalau visa au pair-nya udah kelar, terus mau bikin visa Sprachkurs itu ada jeda waktu atau kita harus persiapkan sebelumnya ya? Lebih baik disiapkan sebelumnya. Mending sebelumnya sih. Ya. Sebelum visa au pair-nya habis ya. Gitu. Dan itu biasanya karena kalau udah habis ya udah harus pergi. Iya sih. Terima kasih. Kak mau nanya, kalau misalnya setelah au pair, terus lanjut FSJ dulu langsung lanjut magister gitu bisa? Bisa banget. FSJ
Itu biasanya jalur normal ya, maksudnya dari au pair terus biasanya FS-Shot, terus baru kuliah atau Ausbildung kayak gitu sih. Jadi sebenarnya bisa dari au pair ke FS-Shot. Itu justru kayak gimana ya, mudah sih ngurusnya gitu. Terus Kak, untuk kuliah magister, aku pernah dengar katanya lebih banyak peluang untuk dapetin beasiswa daripada yang bachelor. Iya sih, biasanya kalau untuk master itu lebih banyak beasiswa dibanding S1 di sana. Setauku sih seperti itu. Gitu. Kak Joanna tahu info yang lain? Atau sama? Iya Kak, lebih banyak beasiswa untuk master daripada S1. Iya. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Terus Anissa Fatima, untuk au pair lebih baik mendaftar mandiri atau lewat lembaga, Kak? Kalau mandiri, tata caranya gimana ya? Itu sebenarnya plus minus sih, kayak kalian kalau misalkan pakai lembaga, maksudnya pakai agent gitu ya, itu kan pasti lebih biaya lagi sih sebenarnya. Cuman akan lebih dipermudah untuk cari GF biasanya. Terus kalian juga udah diajarin bahasa Jerman juga sama mereka kayak gitu sih. Pengalaman aku karena aku juga pakai agent waktu itu. Tapi kalau untuk mandiri itu ya harus rajin-rajin cari sih, dan kalian harus lebih hati-hati aja karena kalau nggak dari agent kan biasanya dari mana aja tuh orang-orangnya gitu kan, belum tersaring lah istilahnya. Jadi kalian harus lebih hati-hati apakah mereka akan mengikuti aturan atau misalkan mereka takutnya semena-mana atau kayak gimana gitu. Mungkin kalau Kak Fajar gimana Kak tips? Waktu cari keluarga tuh aku sih mandiri sih, kayak ngurusin semuanya sendiri gitu. Terus apa ya, di au pair buat daftar situs au pair itu apa sih? Au pair World ya? Nah, laki-laki nggak bisa daftar ya waktu itu ya. Sampai sekarang juga masih belum bisa daftar, mungkin selalu ditolak. Waktu itu daftar ke sana ditolak, makanya kayak udahlah Google, kayak cari banyak kayak grup au pair lah di Facebook atau kayak agen-agen dari luar negeri gitu. Kebanyakan kalau misalkan agen itu bayar ya, kayak harus bayar berapa gitu, pasti mereka bakal cariin. Dan kebetulan aku nemu satu agen gitu di sini, dan mereka nggak minta bayaran kayak gitu. Soalnya mereka dapat bayarannya tuh dari keluarganya. Jadi ke au pairnya itu nggak minta bayaran sama sekali. Ya udah aku daftar ke sana, mereka cariin keluarganya gitu, kayak udah nemu, dokumen aku dikirim ke sana, dan kebetulan aku juga cari di grup au pair Indonesia gitu. Nah, aku posting di sana, ada orang yang posting di sana lagi cari keluarga, aku daftar juga ke orang itu. Aku juga kirim dokumennya ke dia, ternyata keluarganya sama. Dari agen itu keluarganya sama gitu, sama orang yang diposting di grup au pair Indonesia. Gitu. Mau nanya, misalnya kayak di tengah jalan nih, kita kayak nggak nyaman gitu sama keluarganya, kita bisa ganti gitu nggak kayak ke keluarga lain? Bisa. Kayak aku kan, aku waktu itu juga pindah kan jatuhnya, jadi ganti keluarga, tapi kalau nggak salah ada peraturannya, harus ngasih tahu keluarganya 2 minggu atau berapa gitu. Jadi kayak nggak bisa, nggak mau kerja lagi ya, terus besoknya langsung pergi gitu kan. Mereka juga butuh waktu untuk nyari au pair pengganti, dan kalian juga butuh waktu untuk cari host family yang baru. Dan tapi ya itu sekali lagi itu diomongin sama langsung. Kalau emang udah gak nyaman, omongin aja ke keluarganya dan bilang aja emang kalian gak cocok. Iya gitu. Sama nggak bisa, sebenarnya kalau aku sendiri sih nggak bisa nyaranin lewat agent atau mandiri sih ya, karena kan setiap orang masing-masing gitu. Cuman kalian tinggal pilih mau bagaimana. Iya, aku pertama kali nyari yang keluarga yang di call itu dari aupairworld.com, tapi habis itu penggantinya yang sampai aku setahun di situ itu juga dari grup Facebook kok. Jadi au pair sebelumnya dia nyari ngepost gitu di grup Facebook, habis itu aku kontak mereka langsung. Jadi bisa dari mana-mana gitu, nggak harus di
operworld.com atau nggak harus dari mana? Ada batas usia untuk au pair nggak sih? Ada. Umur 25 ya, Kak? Usia kan ya? Batasnya kalau nggak salah 25 Kak, 14 25 sampai deh. 25 ya? Ya. Atau 26 gitu, aku lupa waktu itu. Gitu. Jadi aku lanjut ya. Rahmawati, aku mau tanya tentang proses mendaftar masternya pas kayak tesnya, apalagi kalau daftar dari Indonesia. Itu tesnya gimana? Biar dapat LOA. Terus perlu penyetaraan lagi dari S1 kita yang di Indonesia nggak, Kak? Jadi kalau untuk master tadi kan udah dijelasin ya nggak perlu ada penyetaraan sebenarnya. Tuh, terus coba Kak Joanna ya. Kalau aku nggak ada. Kalau aku udah pas daftar S2 itu nggak ada tes sama sekali, jadi beneran cuman ngirim dokumen, IELTS, dokumen bahasa, dokumen dari kuliah, jadi S1, ijazah S1 dan transkrip nilai, terus sama kayaknya letter of motivation deh kalau nggak salah. Habis itu udah, jadi mereka nggak, tapi sebelumnya emang aku udah nanya apakah SKS aku mencukupi apa enggak, dan kata mereka, oh iya bisa walaupun kurang tapi bisa diambil di semester 1, coba aja daftar, nanti kita lihat lagi dokumen-dokumen lainnya, dan udah habis itu mereka terima. Jadi nggak ada tes apa-apa sih kalau aku. Balik lagi tergantung jurusan sama kampusnya di mana gitu. Kak mau nanya, emang SKS di sana tuh buat S1 berapa sih Kak standarnya? Berapa ya? Tapi aku masih kurang 16 kalau nggak salah. Ya, 16 SKS. Kurang lebih ya, Kak. Jadi, karena mereka emang bahkan di sini ada mata kuliah yang sampai 10 SKS. Jadi banyak banget, tapi jam pertemuannya nggak separah kayak di Indonesia. Makanya kita termasuk, sebenarnya jam kerjanya sama gitu, hampir sama, tapi SKS-nya kita kurang jumlahnya kalau di standar di sini. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terus lanjut ya dari Ardia. Putri, sistem anerkenungnya itu seperti apa, Kak? Model studco lagi ya, belajar gitu atau gimana? Sistem anerkenung aku kurang paham nih, Kak. Tapi kalau studco itu ya pasti itu belajar sih. Dan ada tesnya lagi karena kalau misalkan nggak lulus studco nggak bisa lanjut ke uni, setauku seperti itu. Kak Fajar ada yang mau tambahin? Buat pertanyaan sistem anerkenungnya aku nggak paham sih itu kayak gimana pertanyaannya. Cuman kan itu anerkenung ada gini maksudnya. Kenapa? Iya, maksudnya tuh gini. Kalau aku lihat aku pernah lihat ini kan YouTube-nya ini kan yang perawat anerkenung di Jerman. Jadi dia penyetaraan ijazah gitu. Kalau perawat kan dia praktek lagi tuh setahun baru ujian. Nah kalau nggak perawat itu tuh kita misalnya jurusan kita kan nggak perawat nih, itu kita belajar lagi kayak studcol gitu atau melakukan praktek atau gimana? Soalnya kalau perawat kan dia praktek ya di rumah sakit setahun baru ujian. Nah kalau yang non perawat itu dia sistemnya gimana? Maksudnya gitu. Kasih Kak. Oke. Kalau misalkan kenapa nih? Anerkennung itu kan apa sih namanya? Kayak pengecekan apakah yang kamu lakuin itu setara nggak sih sama standar sini. Contohnya kalau misalkan bukan perawat gitu. Kebetulan aku sendiri kan jurusannya informatik. Nah, di anerkennung itu kayak dicek modul yang aku punya waktu bachelor apa aja, terus juga universitasnya itu terakreditasi apa, nanti dicocokin gitu sama standar sini apakah bisa lanjut kuliah atau enggak. Kadang-kadang kan kalau misalkan bachelor tuh suka ada
praktek khusus gitu ya. Misalkan 1 semester praktek di mana atau 3 bulan praktek di mana gitu, atau ngerjain proyek gitu. Nah, nanti sama si kampusnya juga bakal, atau misalkan sama lembaganya bakal dilihat gitu. Misalkan nih yang kurang ada praktek ini, mungkin kayak Joanna tadi gitu, dia harus kayak ngambil ekstra modul buat tutupin kekurangannya itu. Aku juga nggak terlalu tahu sih masalah anerkenung kayak keperawatan atau yang mau FSJ kayak gimana, soalnya itu kan beda kan sama yang mau kuliah. Kalau misalkan di sini kan kuliah, anerkenungnya cuma pengecekan dokumen doang, apakah setara atau tidak kayak gitu. Nah, buat studcall itu sama kayak kelas biasa, jadi masuk kelas, misalkan belajar bahasa Jerman, belajar biologi, tergantung jurusan yang mau diambilnya nanti apa gitu, atau belajar matematik dan lain-lain, kayak gitu. Dan di akhir nanti bakal ada yang namanya tes akhir gitu, yang nentuin kelulusan, dan otomatis juga sih pas tes akhir bakal dapat sertifikat DSA juga. Nanti bakal dikasih tahu misalkan DSA-nya DSA apa. Soalnya kan masuk ke Uni itu minimal DSA-nya DSA 2. Otomatis orang yang udah lulus studcall itu bakal dapat DSA 2 juga sih. Kayak gitu. Mudah-mudahan ini ya jelas. Kalau misalkan kurang jelas boleh nanya lagi. Kurang lebih seperti itu, semoga terjawab ya. Nih kayaknya yang nanya masih banyak nih Kak, jadi waktu kita juga udah mepet kayaknya. Jadi buru-buru aja ya. Ella May, Kak dulu kakak sebelum au pair ada nyertain surat keterangan sehat nggak? Terus kalau di surat keterangan sehat tersebut ditulis kita punya penyakit bakal ditolak nggak ya? Gimana tuh Kak? Aku waktu itu sih nyertain sih, karena itu menjadi satu syarat. Waktu itu aku jadi syarat dari agent aku juga gitu. Tapi beda-beda mungkin ya Kak. Kak Joanna katanya enggak. Ya kalau aku karena mandiri, aku nggak ada pakai surat keterangan sehat. Ya. Tapi kalau emang ada penyakit, omongin lagi sama host family-nya. Kadang karena kan nanti mereka yang tanggung jawab asuransinya di sana, asuransi kesehatan. Gitu. Pokoknya kita harus jujur sih kalau kayak gitu, masalah-masalah kayak gitu. Jangan sampai kita nutup-nutupin ya. Terus dari Rani, Kak mau tanya kalau kuliah sambil kerja pakai visa student maksimal 20 jam per minggu. Kalau summer variant 40 jam per minggu. Apa itu cukup untuk nutup living cost, semester gebur, versicherung dan lain-lain? Kalau aku cari tahu soalnya semakin banyak kita dapat uang, semakin banyak potongan pajaknya. Oke. Jadi untuk biaya sehari-hari gitu Kak, cukup nggak? Buat pendapat aku sih itu tergantung berapa banyak yang kamu dapat per bulan gitu. Kalau tadi kan dibilang kalau lebih dari 450 bakal bayar pajak, kalau misalkan di bawah itu enggak sama sekali. 450 buat aku pas banget sih, kayak buat bayar apartemen, bayar bayar rangkaian versicherung, dan buat kalau buat semester Gebühren itu per semester yang kayak 300 kayaknya gak bakalan cukup. At least mungkin 500, 600. Jadi selama aku kemarin kuliah itu selalu per bulannya kayak 500 atau 600 itu udah cukup banget sih. Buat kayak kebutuhan sehari-hari, kayak bayar ini ke versicherung, terus juga bayar apartemen, terus buat makan juga, buat jalan, dan lain-lain. Kayak gitu. Tapi ya itu, misalkan lebih dari 450 bayar pajak juga. Iya, tapi kita juga tinggalnya di kota yang nggak terlalu mahal. Soalnya kalau misalkan Bamberg itu termasuk lumayan maksudnya nggak mahal-mahal banget dibanding di München, itu 450 mah cuman rent kaut doang gitu. Iya, balik lagi sama lifestyle juga sih, gimana kalian ngatur uangnya gitu. Ada lagi Kak? Atau sudah penjelasan? Ya itu tadi kalau misalkan buat kayak biaya per semester sih bisa dikumpulin pas summer variant ya, yang bisa kerja full time gitu 40 jam seminggu. Dan itu pasti bakal lebih banyak banget gitu dapatnya. Mungkin kayak
sebulan kerja full time lebih dari 1.000 juga bisa dapat, tergantung seberapa banyak kamu kerja juga, dan itu mungkin bisa kayak nutup buat biaya hidup kamu 3 bulan ke depan lah, atau 4 bulan ke depan, tergantung kamu ngirit atau enggak gitu. Iya gitu. Sudah cukup jelas ya. Sekarang dari Feby, Kak, saya cek di web Anerkenung dan status uni saya di Indo B- plus. Maksudnya gimana ya, Kak? Statusnya B- plus tuh gimana, Kak? Aku lupa lagi sih masalah status itu. Kalau nggak salah tuh yang B- plus kayak harus dilihat lagi sih. Aku juga nggak ingat itu apa sih maksud status itunya. Mungkin boleh dibaca nanti. Ada kan di link yang aku kasih di itu, di presentasi, di sana juga dijelasin kayak statusnya itu maksudnya apa aja. Mungkin akan lebih jelas dilihat dari sana aja kali ya. Terus dari Romi, Kak mau tanya kalau semisal Anerkennung itu adakah bisa jadi disetarakan dengan Realschule atau bahkan Hauptschule? Kayaknya aku nggak bisa jawab sih kalau ini. Kurang paham Kami juga nggak bisa jawab sih, soalnya kan nggak dari SMA ke Bachelor juga nggak tahu kan. Iya, maaf ya Romi, kita kurang bisa memberikan informasi di situ. Mungkin nanti bisa dicari-cari lagi di website. Kayak untuk Hartati, Kak aku mau tanya ke tips dan trik menguasai bahasa Jerman dan bagaimana kepada bahasa Inggrisnya. Apa nggak terganggu bahasa Inggrisnya, bagaimana menguasai 2 bahasa sekaligus? Gimana tuh Kak? Tips dan trik. Kalau aku nggak bisa ngasih tips dan triknya gimana ya, karena aku juga belajarnya sekarang general linguistics dan aku nggak cuma 2 bahasa, sekarang 7 gitu, dan ya lama-lama kebiasaan aja sih sebenarnya. Emang pas awal-awal pasti agak-agak ketukar-ketukar dikit, tapi dibiasain aja. Jadi mungkin triknya adalah 1 hari belajar bahasa Inggris, besoknya belajar bahasa Jerman gitu. Kak Fajar gimana? Dari aku pertama belajar bahasa Jerman agak susah sih. Maksudnya berpengaruh banget sama bahasa Inggris. Apalagi di bulan kedua, bulan ketiga gitu kan. Kayak suka nyampur-nyampur gitu antara bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Terus juga suka ngerasa di tahun pertama belajar bahasa Jerman, gara-gara bahasa Inggris sering nggak dipakai gitu, jadi kayak ngerasa jelek banget bahasa Inggrisnya. Cuman kayak kalau misalkan udah lama-kelamaan belajar bahasa Jerman juga, setelah 2 tahun, 3 tahun, bahasa Inggris sih bakal ini lagi sih, bakal apa namanya, kayak normal lagi, soalnya kan udah kayak bisa gitu, udah tahu kayak ngobrol lancar. Gara-gara nggak sering dipakai, ya normal sih kalau misalkan gak lancar lagi. Tapi kalau udah bahasa Jerman udah bagus, bahasa Inggris juga sering dipakai, gak bakal ada masalah sih. Aku ngerasanya kayak gitu sih. Iya, jadi sering-sering latihan aja, supaya nggak lupa juga bahasa Inggrisnya kan. Terus, jadi kalau udah selesai kontrak au pair nggak bisa perpanjang ya Kak? Itu tadi udah dijelasin, jadi kalau di satu negara cuma bisa 1 tahun, jadi kalau misalkan mau au pair lagi harus di negara yang lain gitu. Feby, dokumen apa aja yang harus benar-benar disiapkan dan translate supaya setelah au pair kita bisa nyiapin langsung untuk ujian ke uni atau bahkan Ausbildung tanpa harus bolak-balik ke Indo? Dokumen ya? Ijazah sih. Transkrip nilai, udah. Iya sih, paling yang pentingnya itu ya Kak. Iya gitu, sama sertifikat bahasa aja sih, biasanya itu juga diminta. Kalau Ausbildung aku nggak tahu, kayaknya B2 atau B1 gitu, beda-beda tiap kota kayaknya sih. Gitu. Desi, Kak apakah Gaststudent itu sama dengan Studentenvorbereitung? Lalu belajar apakah kita di Studentenvorbereitung? Beda nggak Kak?
student Fulbrightung bukan itu hanya buat ini aja ya, kayak kursus bahasa doang, kayak di lembaga kursus gitu. Kalau misalkan nggak student itu terdaftar di universitas, tapi ini kayak bisa ngambil kelas, sebenarnya bisa ngambil kelas apa aja sih di universitasnya. Cuman nanti kalau misalkan ujian nggak bakalan dapat nilai sama sekali. Bisa juga ngambil ujian, tapi nggak bakalan dikasih nilai ujiannya kayak gitu. Kayak gitu. Gitu. Jadi berbeda ya, Desi. Terus apa lagi nih? Waktu ikut agent, kamu kayak agent apa? Wah, tadi disangka promosi nih aku. Itu Sebenarnya nanti sih aja. banyak itu agent-agent di sini macam-macam lah ya. Terus Romi, Kak Fajar share dong agent yang tadi. Agent yang mana ya? Kayaknya kita tidak bisa membahas di sini ya. Oh, Itu agent yang maksudnya di Jerman kali ya, agent dari Jerman. yang waktu Nanti di boleh Jerman. ditanya lewat chat aja. Iya, itu nanti personal aja ya, teman-teman. Rizka Novita, Kak mau nanya, untuk case au pair, ini aku udah kenal baik sama family-nya, udah pernah ketemu dan tinggal bareng selama mereka di Bali juga, dan emang sempat mention untuk au pair. Cuman mereka belum pernah punya pengalaman untuk au pair. Aku udah coba untuk bantu jelasin. Tapi mereka juga belum ada bilang plan untuk rencana au pair ini enaknya ngomong sama keluarga ini gimana ya, biar benar juga aku kapan mesti siapin dokumen dan lain-lain untuk visa. Jadi maksudnya Gas family-nya itu kayak masih ragu gitu ya untuk nerima au pair ya? Iya deh kayaknya. Kayak Dia belum pengalaman tapi kan? nggak tahu ya. Kalau mau coba ngomong sama mereka, tapi kalau mereka tetap masih nggak yakin, karena au pair itu juga termasuk kan mereka ngebiayain tempat tinggal kita, makan dan juga perangkat Versicherung, kayak gitu-gitu juga ngeluarin biaya gitu loh, dan nggak semua keluarga sanggup atau mau ngeluarin biaya sebanyak itu untuk ngurusin anaknya gitu. Jadi kalau emang mereka masih nggak yakin, ya mungkin kamu bisa cari host family yang lain, guest family yang lain gitu sih. Iya, Gas family yang memang membutuhkan au pair gitu. Sih. Terus atau kamu bisa juga minta rekomendasi dari dia gitu. Misalkan ada mungkin dia punya kenalan atau temennya gitu yang lagi butuh au pair, bisa tuh kamu jadi au pair dia mungkin. Ya kan. Terus ya Siana, mau pindah keluarga lain bisa bantu nggak di sana? Kak, kalau mau pindah ke keluarga lain ada yang bisa bantu nggak di sana? Kalau kamu mandiri dari awal ya ngurus sendiri aja sih. Itu cuman ya pindah, bikin kontrak baru dengan family yang lain. Habis itu kontrak yang lama, ya selesai kontrak yang lama, habis itu ya pindah kota atau bahkan nggak pindah kota gitu. Sebenarnya ya kayak gitu-gitu, makanya harus urus sendiri dan harus mandiri gitu kan. Makanya saran aku sebelum taken kontrak sama gas family, benar-benar harus yakin kalau bakal cocok gitu. Karena kalau pindah ya bisa, tapi pasti akan ribet dan harus ngurus sendiri. Iya gitu. Bahkan kalaupun punya agent juga biasanya kita akhirnya nyari sendiri juga sih kalau agentnya emang ada yang kurang bertanggung jawab. Jadi gitu, harus mandiri. Berarti kalau anerkenum masih harus ada tes ya Kak? Atau tes praktek? Nah itu kayaknya sih Anerkenum itu nggak ada tes sama sekali kok. nggak ada, Iya, itu nggak ada cuma tesnya. ngasih dokumen. Iya. Gitu. Terus, ya makasih. Oh, Hartati lagi au pair di Jerman. Semoga bisa ikutin jejak kakak ya. Saya juga udah S1 dari Indo, tapi jurusanku yang di Uni nggak terdaftar. Oh gitu. Iya, semoga kamu bisa lancar ya di Jerman. Oke, jadi ini udah habis sih pertanyaannya. Oh terus nih, atau nggak ada akreditasi di Anabin?
Kalau jurusanku Kak, tapi uninya terakreditasi. Oh, uninya terakreditasi tapi jurusannya aja yang ini ya, yang nggak terakreditasi, gitu. Oke, mungkin cukup kali ya? Tanya jawabnya udah selesai, terus ini juga kebetulan udah jam, pas banget nih udah jam 7 karena waktu kita juga cuma sampai jam 7. Mungkin ada pesan-pesan atau ada tambahan dari Kak Joanna atau Kak Fajar sebelum kita tutup pertemuan kita malam hari ini? Dari Joanna dulu silahkan. Ya buat yang emang pengen ke Jerman, semangat, jangan patah semangat cepet-cepet kalau nggak dapet keluarga yang cocok kah, atau nggak dapet jurusan yang sesuai, karena ya pasti kalau emang ada semangat dan kerja kerasnya pasti akan semoga tercapai cita-citanya bisa kuliah atau tinggal di Jerman gitu. Sama satu lagi, kalian masalah persiapan, mencari keluarga atau jurusan dan segala macam itu cuman bagian awalnya, karena bagian makin susahnya adalah ketika kalau beneran udah tinggal di sini dengan kerja ngurusin segala macam, itu baru perangnya di situ, dan apalagi harus kuliah dan belajar gitu. Jadi tetap semangat, semoga yang emang ada rencana untuk masuk tinggal dan kuliah dan kerja di Jerman bisa tercapai cita-citanya di kedepannya. Terima kasih. Iya. Dari Kak Fajar? Tambahan aja saran aku sih buat kalian yang pengen au pair, apalagi buat laki-laki kan emang minatnya tuh kurang banget dari keluarga-keluarga sini. Pokoknya jangan patah semangat, cari daftar yang banyak, daftar ke semuanya. Aku juga dulu kayak gitu. Kalau misalkan yakin, pasti suatu saat gitu ya, pasti bakal dapat. Entah itu harus nunggu berapa lama, pokoknya terus cari-cari-cari, dan juga belajar bahasa dulu dari sekarang. Pokoknya dimantapin dulu, kalau bisa nyampe B1 atau B2, pokoknya belajar aja yang banyak. Soalnya menurut aku bahasa penting banget kalau misalkan udah datang ke sini, biar nggak terlalu shock banget dan bisa gampang beradaptasi sama kultur Jerman ini. Terus, dan udah harus tahu juga tujuannya pengen apa nih setelah au pair. Jadi dipikirin dari Indonesia tuh nanti abis au pair pengen ngapain, apakah mau lanjut kuliah atau misalkan mau FSJ. Jadi sebelum berangkat ke Jerman tuh semua dokumen yang kalian perlukan buat lanjut setelah au pair persiapin aja gitu. Jadi jangan sampai nanti dokumennya kurang nih, nggak ada ini, ada di Indonesia, jadi ribet lagi. Atau misalkan harus balik dulu ke Indonesia. Jadi harus di planning dulu gitu. Jadi biar tahu kayak gimana gitu ntar setelah au pair. Iya. Kayak gitu sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Fajar, Kak Joanna nih waktunya, sharingnya bermanfaat banget buat kita nih kayaknya. Gimana ya, baik informasi lah yang kita dapetin buat temen-temen nih. Itu semoga bermanfaat ya. Dan semoga buat kalian pokoknya nikmatin prosesnya. Yang mau kuliah atau yang baru mau mulai au pair kayak gitu pasti ada kesulitan-kesulitan, tapi kalian pasti bisa ngejalanin itu. Jadi pokoknya tetap semangat aja. Tetap nggak boleh putus asa, oke? Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya semua. Kita tutup pertemuan kali ini ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau yang lain-lain, kalian bisa tanya Kak Fajar atau Kak Joanna dari Instagram atau apa gitu. Kontaknya ada nggak sih kontaknya di share gitu? Boleh sih, ada Instagramnya, nanti bisa dikirim di chat aja. Iya, nanti informasinya bisa lewat chat aja ya. Tuh di chat nih, Joanna Naomi sama Kak Fajar apa Instagramnya, mungkin biar teman-teman bisa. Aku tulis ya. Bisa follow. Atau aku juga tulis ya Instagram aku. Kalau mungkin ada yang mau tanya-tanya. Dilendang Kak, iya sama-sama ya semuanya, makasih. Aku typo ya, mau bilang sukses buat kalian. Auto. Oke deh. Ya udah kita tutup ya teman-teman. Danke semua. Cus. Terima kasih juga buat kalian. Cus.